Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya, komunitas pola hidup sehat dan juga komunitas dari Ibu Sinta namanya komunitas eh, kesehatan atau kesembuhan holistik ya. Malam ini temanya ya mengenai kesembuhan dan hubungannya dengan keheningan ya. Kalau dalam pelajaran-pelajaran dari siapapun juga yang berbicara mengenai mindfulness, maka keheningan itu penting ya. Dan kalau berbicara kesembuhan holistik, functional medicine nggak pernah lepas dari teori-teori atau pelajarannya David Hawkins, ya, di mana yang namanya energi kesembuhan atau paradigma spiritual, paradigma sorga itu energi kesembuhannya itu tinggi sekali. Yaitu ketika orang ada di dalam status ya penuh cinta kasih, love, cinta kasih, joy, sukacita, dan peace atau damai sejahtera. Disebut juga itu areal di mana orang mengalami Tao sejati, mencapai hati yang murni. Saya sering menggunakan istilah enlightenment itu perjumpaan dengan Tuhan. Kalau menggunakan teorinya 5 level kesembuhan Dietrich Klinghardt, itu adalah di level yang tertinggi, yaitu tubuh roh, di mana orang itu berhubungan dengan yang diyakininya sebagai yang maha kuasa. Ya tentu dalam terminologi itu kalau saya sebagai orang beragama, ya sekali lagi tetap saya artikan sebagai perjumpaan dengan Tuhan. Nah, berbicara keheningan, meditasi, yang menarik adalah misalnya John Kabat-Zinn. Kan saya banyak belajar dari pelajaran-pelajaran John Kabat-Zinn ya, yaitu profesor, dokter, udah pensiun maka disebut emeritus ya, John Kabat-Zinn. Dulunya dia kepala klinik di Fakultas Kedokteran MIT Amerika. Nah, beliau pengajar yang dikenal dengan nama MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, MBSR, MBCT, itu awal-awalnya yang mengajarkan John Kabat-Zinn. Lalu sekarang banyak profesor, dokter, researcher yang mengajarkan lanjutan pelajaran-pelajaran John Kabat-Zinn. Nah, makanya kalau ke John Kabat-Zinnnya, dia itu berkata begini menarik, bahwa Anda jangan berpikir untuk mengosongkan pikiran, Anda akan frustasi. Lalu apa yang dimaksud dengan hening itu kalau versi John Kabat-Zinn? Bukan mengosongkan pikiran, tapi mengistirahatkan pikiran. Karena yang bikin orang sakit itu stres, dan yang membuat stres itu pikiran kita tuh nggak pernah berhenti. Lagi makan mikir, lagi ngomong mikir, bahkan lagi tidur pun mikir, sehingga tubuhnya tidak pernah masuk di dalam parasympathetic tone. Tidurnya nggak pernah pules, padahal tidur pules itu terjadi detox. Tidur pules atau deep sleep itu terjadi regenerasi sel. Tidur yang pules itu kalau Raja Daud atau Nabi Daud berkata, Tuhan di tempat tidurku engkau menyembuhkan aku dari segala penyakitku. Lalu anaknya Raja Daud, namanya Raja Salomo atau Nabi Soleman, mengatakan bahwa engkau akan pules dan tidak terkejut. Nah, tidur yang tidak terkejut itu ya tidur pules, ya deep sleep itu. Nah, tapi yang menarik lagi adalah Raja Daud memiliki beberapa pernyataan yang mungkin nanti Bu Sinta juga akan saya lihat di narasi publikasi itu mengambil, menyebut gitu ya, tapi saya sebutkan yang lain ya. Bagi Bapak Ibu yang beragama Kristen, mohon maaf bagi yang bukan beragama Kristen, maka kalau Bapak Ibu menjelajahi kitab Mazmur di Alkitab Kristen dan juga Yahudi sama sebenarnya, di kitab Mazmur itu tentu banyak kata haleluya, kata hosana, kata puji Tuhan, tapi ada satu kata yang juga tidak kalah banyaknya, ya. Itu adalah kata Sela, ya, bahasa Indonesia Sela. Itu ya disebut juga jeda, pause, istirahat atau kosong. Jadi Raja Daud itu punya sebuah pola. Kalau dia memuji menyembah Tuhan, itu selalu ada Sela. Jadi Daud itu kan disebut pemazmur ya, pemuji penyembah. Dia orang yang dekat banget dengan Tuhan. Raja Daud atau Nabi Daud itu juga sangat manusiawi dalam kehidupannya, dalam arti dia ya pernah jatuh selingkuh, dia pernah berbuat yang sangat jahat, yaitu meniduri Bathsheba dan membunuh suaminya dengan cara yang sangat licik, di mana suami Bathsheba itu bernama Jenderal Uria.
Uria ini ditaruh di medan pertempuran yang paling keras, terus ditinggal pergi, ya matilah dia. Dan Tuhan menegur Daud dengan sangat keras, yaitu anak Batseba mati dan kerajaannya pecah. Jadi Daud itu banyak masalah dalam hidupnya sebenarnya, ya. Tapi dia selalu tobat dan kembali kepada jalan yang benar. Itu yang menarik. Yang kedua, Daud juga hidupnya itu penuh dengan kesengsaraan. Jadi kalau saya sedikit cerita mengenai Raja Daud untuk nanti menghubungannya ke keheningan, ya. Jadi Raja Daud itu kalau saya baca misalnya Mazmur 27 ayat 10 itu dikatakan ayah ibuku meninggalkan aku. Jadi Daud itu anak yang tidak disayang oleh papa mamanya, yaitu bapaknya bernama Isai. Kalau ibunya, kalau yang belum tahu, tak kasih tahu namanya Ibu Isai ya. Lalu Daud punya kakak ya, ada 7. Siapa itu? Eliab, Abinadab, Syama, terus adiknya sama, terus adiknya sama, adik-adiknya sama, terus adik-adiknya Syama. Nah, ini Daud ini punya kakak itu sebenarnya perawakannya tinggi besar. Dan mereka menjadi tentara pada zaman Saul menjadi raja. Nah, waktu Daud itu disuruh ayahnya mengirim makanan, menyusul kakak-kakaknya. Kakaknya itu bukan berterima kasih, tapi malah marah sama Daud. Jadi Daud itu seorang anak yang tidak disayang papa mama, dibenci kakak-kakaknya. Dan dia mengalahkan Goliat menjadi menantu raja, enggak langsung. Sayembaranya adalah barang siapa mengalahkan Goliat akan mendapat Merab, anak pertamanya Raja Raja Saul. Tapi Merab itu dikawinkan sama Adriel. Jadi Daud itu udah dijanjiin mau jadi menantu nikah, nggak jadi nikah. Karena yang dijanjikan itu dikasih ke Adriel. Lalu Raja Saul berkata, boleh kalau mau jadi mantu raja, tapi mas kawinnya tambah. Apa itu? 100 kulit katan orang Filistin. Orang Filistin pada zaman itu disebut orang kafir yang tidak sunat. Dan kalau 100 kulit katan itu potongan sunatan. 100 itu artinya Daud harus menyunat orang Filistin 100 di mana orang Filistin tidak sunat. Ya Daud harus berantem membunuh mengalahkan 100 orang lagi gitu ya. Jadi Daud ini punya mertua mengada-ada. Berubah-ubah pikirannya, mas kawinnya berubah-berubah. Bahkan akhirnya ketika Daud itu menjadi tentara dan jadi mantu raja, dia membantu raja mengalahkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Bukan diangkat, malah Saul iri hati dan dia mau dibunuh. Jadi Daud itu dibenci, nggak disayang orang tuanya, dibenci kakaknya, mau dibunuh mertuanya. Akhirnya Mikal pun yang dia nikahi, anak Saul itu menghina dia. Dia punya anak namanya Absalom memberontak sampai Daud harus melarikan diri dari kerajaan. Demikian juga anak yang bernama Adonia. Nah, jadi kalau disambung terus ceritanya Daud ini dari lahir sampai mendekati mati itu masalahnya ada aja. Tapi yang menarik, Raja Daud itu matinya ditulis dalam kitab yang namanya kitab Tawarik. Di kitab Tawarik itu dikatakan begini, kitab Tawarik pasal 2 Tawarik 29 ayat 26. Lalu matilah Daud, putih rambutnya, penuh kemuliaan, lanjut umurnya, matilah dia. Jadi Daud yang hidupnya penuh dengan masalah, itu dia bisa meninggal penuh kemuliaan, umurnya panjang, dan dia meninggal karena tugas di bumi sudah selesai. Menarik kan ya? Jadi bagaimana Daud yang masalahnya begitu banyak itu bisa menjalani kehidupannya akhirnya sebagai pemenang. Memang ada masalah ya, kita juga ada masalah. Tapi Daud itu sebagai pemenang, meninggal pada usia lanjut, putih rambutnya, penuh kemuliaan. Jadi matinya bukan penuh penderitaan. Nah, maka Daud itu dikenal sebagai pemuji penyembah. Dia mengandalkan rasa amannya, kebahagiaannya itu pada Tuhan, pada hadirat Tuhan. Kalau dalam istilah meditasi itu berarti pada enlightenment. Dia bakal penuh sukacita, joy, dia nyanyi. Nah, yang menarik adalah kalau Daud menyanyi, memuji, berdoa, menyembah, selalu ada kata Sela. Jadi kalau ada baca Daud, Mazmur Daud, Daud tuh nyanyi, Sela. Menyembah Tuhan, Sela. Berdoa lagi, Sela. Apa itu Sela? Hening, berdiam diri, jeda, pause. Jadi Daud itu kalau berdoa, setelah berdoa dia diam aja, diam aja, diam. Ya bagi saya itu meditasi, meditated to God. Jadi waktu berdiam itu rohnya nyambung dengan rohnya Tuhan. Di dalam keheningan itu pikiran istirahat. Makanya Rasul Paulus berkata, kalau aku berbahasa roh, maka rohku yang berdoa, akal budiku tidak turut berdoa. Jadi bagaimana berdoa itu mengistirahatkan pikiran, mengistirahatkan perasaan yang selalu bergejolak. Masuk dalam keheningan,
Di mana dalam keheningan itu hanya ada kita dengan Tuhan. Bagaimana dalam keheningan itu akhirnya Daud itu bisa mendengarkan suara Tuhan. Maka Daud itu punya pola. Misalnya waktu itu bangsa Yahudi ya, bangsa Bani Israel gitu ya. Diserbu musuh. Daud itu nggak langsung angkat senjata perang. Enggak. Dia cari hadirat Tuhan dulu. Masuk dalam keheningan. Dan dalam keheningan itu dia minta petunjuk Tuhan. Tuhan, aku perang apa enggak? Aku bakal menang atau kalah? Dia tunggu sampai Tuhan berbicara. Nah, kalau kita baca Alkitab, kan kayaknya kok Tuhan tuh zaman dulu kok nyata banget ya. Berbicara kepada nabi-nabi. Kalau menurut saya bukan zaman dulu ya. Zaman sekarang juga. Kan Tuhan nggak berubah. Masalahnya apakah kita ini bisa berlatih untuk masuk di dalam keheningan sampai mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita masuk dalam keheningan sampai suara hati nurani kita itu berbicara dan di mana dalam hati nurani kita atau dalam roh kita itu ada Roh Kudus, ada Roh Tuhan. Kan Bu Sinta juga mengajarkan, saya juga mengajarkan bahwa tubuh kita ini baitnya Tuhan. Bahkan selama roh Allah dalam lubang hidungku, nafas yang maha kuasa menyembuhkan aku, kata Nabi Ayub. Jadi kita bernafas itu, roh Tuhan itu masuk yang ke paru-paru itu bukan oksigen. Ya kalau kedokteran barat berkata, ambil nafas itu, tarik oksigen, buang CO2. Tapi kalau Alkitab sendiri, nafas itu adalah nafasnya Tuhan. Di mana Tuhan masuk dalam tubuh kita lewat nafas, yang dalam Alkitab, nafas itu disebut ruah. Roh Tuhan itu masuk ke paru-paru kita, dan ruah atau nafas itu diambil sama darah, dibawa ke seluruh tubuh. Makanya ada ayatnya, jangan makan darah, sebab itu nyawa. Dan kalau darah itu membawa ruah ke seluruh tubuh, maka sangat tepat kalau dikatakan tubuh itu bait ruahnya Tuhan. Maka nafas itu ruah. Atau kalau orang India berkata ya prana. Nah, di dalam keheningan, maka setiap sel tubuh kita akan merasakan kehadiran Tuhan. Dalam keheningan yang sejati, pikiran kita betul-betul istirahat, mau ngapain, besok ke sana, besok ke sini. Aduh, memang pikiran kita ini, aduh, untuk tagihan juga. Iya, ingat ini besok begini. Aduh, kita ingat masa lalu, kita ingat masa depan. Nggak ada berhentinya pikiran kita bergejolak terus. Perasaan apalagi? Perasaan yang terluka, perasaan khawatir, perasaan sedih, marah, benci. Akhirnya memang kita tidak pernah merasakan keheningan yang sejati. Makanya Daud, kembali lagi kepada ceritanya Daud ya, itu kalau di Alkitab ada kata Sela. Anda klik kata Sela, kalau Anda punya Alkitab elektronik, cari bahasa aslinya, cari referensinya, maka Sela adalah berdiam diri, hening sejati, pause, jeda, istirahat. Jadi kalau orang berdoa itu jangan berdoa itu bicara terus, Tuhan tolong saya, Tuhan saya sakit, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan amin. Lalu kita buka mata, kita masak, kita nyuci, kita jalan, kita pergi, kita cari duit. Kalau saya Tuhan tak tempeleng itu orang, plak, kapan saya berbicara? Kamu ngomong terus ya. Maka kadang Tuhan tempeleng beneran sih, gelebak, sakit, gelebak, kanker, gelebak, darah tinggi, gelebak, stroke, dah nggak bisa ngapa-ngapain, mau ngapain tuh gitu ya, nggak, udah nggak bisa ngapa-ngapain, masih mikir terus gitu loh ya, jadi makanya kita nggak pernah dengar suara Tuhan, maka nanti biar Bu Sinta akan melanjutkan ya, gimana tuh caranya hening sejati, apa itu keheningan sejati, tapi kalau pemahaman saya, keheningan sejati itu adalah ketika kita ini manusia bisa berhenti dari mikir, bisa berhenti dari perasaan, nggak mikir apa-apa, sampai roh kita itu bisa merasakan kehadiran roh Tuhan. Bukan psikofrenia ya, bukan mengada-ada, tapi memang itu nanti nyata. Nyata itu bisa, kalau saya mungkin cerita sedikit ya kesaksian. Saya pernah masuk dalam keheningan gitu, terus Tuhan bilang, kamu pergi ke kota ini gitu ya. Saya beli tiket pergi ke kota itu. Terus itu di airport bisa ketemu, Bapak mau kemana? Ya, saya disuruh Tuhan ke sini. Ini di luar pulau loh ya, ke Kalimantan. Oh ya, Bapak kan Pak Jarod kan? Iya. Ya udah Pak, Bapak terus mau kemana sekarang? Gak tahu.
Ya udah nginep di rumah saya ya. Lalu saya nginep di rumahnya. Ternyata di rumahnya itu ada persekutuan doa. Ya udah Bapak bawa renungan gitu. Nah, itu saya tuh kadang kalau 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 lagi hening itu bisa begitu. Kadang-kadang Tuhan paksa saya, dipaksa untuk bergaul dengan dia. Contohnya, 2009 saya ngalami kebakaran. Di mana waktu itu saya punya sekretaris, sehingga saya nggak punya agenda pribadi, ya nggak punya catatan agenda maksudnya, agenda di kantor, dan kebakar. Jadi, padahal saya itu kalau punya jadwal khotbah ya, itu setahun di muka. Jadi kayak tahun 2025, itu sudah 70% hari Minggu itu udah terisi. Ya. Maka bisa dibayangin begitu kebakar, itu nggak tahu nih minggu depan mau ceramah di mana. Yang paling enak kalau jadwalnya luar kota. Karena biasanya 4 hari di muka, 3 hari di muka, mereka sudah nanya, Pak, nanti pakai pesawat apa, jam berapa? Kita mau antar penjemputan. Oh, berarti minggu depan saya ke Surabaya, bisa gitu ya. Tapi kalau yang di dalam kota, mereka jarang reconfirm. Kan sebelumnya udah reconfirm. Mereka ngundang saya itu pakai surat, ditanda tangan balik, sekretaris saya catat. Jadi mereka tuh nggak ada reconfirm lagi. Biasanya itu kalau misalnya kebaktian jam 7 di Kelapa Gading gitu ya, nah jam 7 nggak datang, mereka telepon tuh, Pak, Bapak sampai di mana? Jadi ketika kebakaran dan agenda itu kebakar, itu beberapa minggu tuh blank. Saya pasti tahu itu pasti di dalam kota Jakarta. Tapi Jakartanya di mana? Kan saya tinggal di Bintaro. Itulah saat itu saya betul-betul belajar yang namanya masuk ke heningan sampai dengar suara Tuhan. Masuk dalam keheningan. Kadang malam belum dapat, ya udah tidur dulu dah. Bangun tidur lagi, sampai dengar suara Tuhan. Oke, ke Kelapa Gading. Udah, saya ke Kelapa Gading aja. Lalu jam 7 kurang 5, terima telepon. Bapak di mana? Depan Mall Kelapa Gading. Oh iya Pak, tahu jalannya nggak? Nggak ngerti sih. Saya di belakangnya itu. Jadi coba kalau saya nunggunya itu di rumah. Lah, kebaktian jam 7. Di jam 7 kurang 5 ditelepon masih di Bintaro ya. Nggak nyampe. Kebaktian 2 kali, pulang bawa sopir. Itu sopir saya jadi saksi itu namanya Pak Pagino. Itu begitu pulang saya bilang begini, Pagino, Pagino, ini dapat suara nih. Kita nggak pulang, kita ke dekat dekat Senayan nih pokoknya. Kemana Pak? Senturi, Senturi. Itu ada oh enggak, jangan. Itu waktu itu apa namanya FX Plaza aja, jangan hotel. FX Plaza. Ngapain? Ya kita ngopi di situ. Kita makan siang, kita ngopi. Jam 2 kurang 5 menit, itu telepon. Pak, Bapak sampai di mana? Ini yang telepon mana nih? Ini gereja ini. Bapak di mana? Ini, saya di FX Plaza lantai 1. Oke Pak, Bapak naik ke lantai 3. Itu yang namanya 1 tahun. Tidak ada yang miss loh. Nggak ada yang miss. Jadi sebenarnya Tuhan tuh ada. Tuhan tuh hidup. Kita tuh bisa dengar suara Tuhan. Asal kita bisa mengistirahatkan pikiran kita dan perasaan kita. Maka kita akan punya pengalaman. Tuhan itu nyata loh. Tuhan itu bukan dogma loh. Tuhan itu bukan teologi loh. Dia itu pribadi loh. Dan dia hidup loh. Kalau masa Tuhan mati, kalau hidup ya berbicara dong. Zaman dulu berbicara. Sekarang juga dong. Maksudnya memang Tuhan berubah. Kan Tuhan tidak berubah. Makanya sebenarnya bagi saya loh ya, Tuhan itu nyata. Nah, sekarang gimana kita bisa hidup di zaman modern yang sangat sibuk ini? Kita bisa dengar suara Tuhan. Maka kalau menurut saya kuncinya ya bagaimana kita belajar yang namanya keheningan yang sejati, di mana pikiran dan perasaan, ego, kehendak, kemauan betul-betul dimatikan, dimatikan ya sampai kita bisa mendengar hati nurani yang paling dalam. Hati nurani nggak pernah bohong, yang bohong itu mulut. Maka dari saya cukup sekian ya. Nanti ditanya jawab saya akan lanjutkan kalau ada yang mau nanya-nanya ke saya ya, tapi biarkan disampaikan dulu materinya mengenai keheningan dan kesembuhan ini oleh Ibu Sinta ya. Bu Sinta udah jadi co-host jadi bisa. Oke, silakan Bu Sinta ambil alih. Oke, selamat malam sahabat semua. Terima kasih Pak Jarot kesempatannya. Apa kabar sahabat semua dimanapun berada? Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia, dan penuh cinta. Malam ini saya membawakan materi tentang hening untuk kesehatan fisik, mental, dan spiritual. Karena buat saya ini adalah sesuatu yang powerful sebenarnya. Kelihatannya sederhana ya, kita suruh diem,
terus orang bisa sembuh gitu kan. Bagaimana itu ceritanya, Bu? Gitu kan. Tapi itu real terjadi dalam hidup saya bahwa saya dulu bisa bisa sembuh dari penjepitan saraf, kemudian bisa bisa tulang belakang saya yang bengkok 45 derajat bisa lurus lagi. Kemudian apa kolesterol saya yang 400 bisa turun dan banyak penyakit-penyakit lain dalam tubuh saya yang semua bisa normal dan seimbang lagi ketika mampu berada di dalam kondisi hening kayak gitu. Meditasi ya Bu, itu hanyalah salah satu nama sebenarnya gitu. Jadi jangan alergi dengan kata meditasi gitu kan. Hari ini masih ada loh orang-orang yang masih berpikiran sempit dan waduh meditasi itu hanya ada di Buddha Bu, hanya ada di Hindu Bu gitu kan. Apa namanya? Itu adalah pikiran-pikiran yang sempit gitu sahabat bahwa meditation ini sebenarnya adalah suatu kata yang sifatnya universal. Intinya adalah di dalam meditasi itu adalah hening gitu kan. Heningnya yang kita ambil itu adalah heningnya gitu dan di kitab suci manapun saya yakin hening ini adalah sesuatu yang ada di dalam diri setiap orang. Kenapa? Bentar, sinyalnya katanya kurang. Oke, sekarang. Oke, udah cukup jelas? Ya, jelas, Nah, jelas. oke. Kita di Ciater ini, di Ciater nih di puncak gunung gitu. Jadi sinyal tuh kadang-kadang ini dan setiap hari hujan. Jadi kalau mau apa yang Jakarta atau mana yang jarang hujan itu datanglah ke Ciater ini setiap hari hujan gitu. Dan kalau hujan kan biasa sinyalnya itu karena dari satelit gitu kan, jadi terganggu oleh awan-awan gelap itu gitu. Semoga tidak mengurangi kekusukan kita untuk berada di sini dan saat ini. Nah, salah satu contoh kita mampu hening itu adalah sebenarnya ketika kita bermeditasi itu sebenarnya hanyalah latihan meditasi. Hanya latihan, sahabat. Tapi sesungguhnya meditasi yang sebenarnya itu harusnya ada di dalam hidup kita sehari-hari. Contoh sederhana ini saja gitu, kan? Kita saat ini lagi ngapain nih? Oh, lagi dengerin Zoom gitu kan? Tapi yang ada yang sambil makan, ada yang sambil masak, ada yang sambil dengerin ini, dengerin itu gitu. Bahkan saya pernah melihat gitu orang Zoom dengan 3 laptop di depannya kayak gitu. Saya bilang itu pasti nggak akan dapat apa-apa. Cuman wajahnya aja hadir di layar, tapi sebenarnya dia tidak mendapat apa-apa gitu karena itu tidak dalam kondisi meditatif. Kita seringkali kita jadi lelah pikiran kita itu karena apa? Seringkali mengerjakan sesuatu hal bersamaan dalam satu waktu gitu kan. Nah, itu tidak kondisi meditatif, tidak kondisi hening gitu kan. Dan itu pasti akan cepat sekali membuat pikiran kita menjadi lelah, sahabat. Hal-hal sederhana aja kita latih di dalam hidup kita sehari-hari gitu kan. Makan sambil ngeliatin HP gitu kan, sambil baca gitu, sambil ngobrol gitu kan. Itu tidak dalam kondisi meditatif, sahabat. Nah, saatnya kita sekarang melatih diri kita untuk selalu hening 24 jam. Meditasi itu hanyalah salah satu latihannya. Sekali lagi saya katakan latihan. Tapi kondisi meditatif sebenarnya harus hadir di dalam hidup kita 24 jam sehari. Dalam hati, apa namanya, bagaimana kita tenang, seimbang, dan selalu berada di dalam titik tengah dan kesadaran kita penuh akan banyak hal. Ini yang ini yang akan saya katakan pada sahabat bahwa meditasi atau latihan hening ini adalah sesuatu yang bisa memberi banyak manfaat bagi hidup kita. Tidak hanya secara fisik, mental, dan spiritual. Bagaimana saya sembuh, bayangin tulang belakang bengkok 45 derajat bisa lurus kembali. Itu kalau dalam dunia medis sesuatu tidak mungkin, tapi itu terjadi di dalam tubuh saya. Dan itu saya tidak pakai obat, tidak pakai operasi, tapi hanya masuk dalam kondisi hening tadi. Itu. Memang saat itu saya berlatihnya 10 tahun sahabat dari sejak saya tahun 2003 saya nggak bisa bangun gitu.
Saya sempat mengalami kelumpuhan sampai akhirnya saya bisa tegak berdiri dan tidak ada lagi ada rasa sakit di tubuh saya, di tulang belakang saya tidak ada rasa sakit, itu butuh 10 tahun, sahabat. Nah, cuman Anda jangan kecil hati gitu kan. Waduh, Bu Sinta aja sembuhnya 10 tahun gitu kan. Ya, itu dulu belajarnya kan nggak pakai guru, sahabat. Hanya masuk dari satu tempat ke tempat lain, dari satu padepokan ke padepokan lain, dari satu pesantren ke pesantren lain, dari satu apa namanya, apa tuh kalau kalau di Buddha itu apa ya, tempat ini wihara gitu atau apa ya, tempat retret gitu, dari retret dari satu retret ke retret lain. Itu saya menjalannya 10 tahun tanpa guru. Jadi mungkin sembuhnya di sini sembuh 10%, di situ sembuh 3%, di situ sembuh 10% gitu kan. Sampai akhirnya kemudian dalam perjalanan 10 tahun inilah kemudian saya menyarikan pengalaman saya untuk sembuh secara fisik, itu adalah akhirnya hadir di dalam bentuk camp kesembuhan holistik yang setiap bulan kami adakan bersama Bapak Jarot gitu kan. Di situ saya mengajarkan tiga jenis meditasi yang itu sangat powerful untuk ngeberesin tubuh fisik kita, tubuh mental kita, dan tubuh spiritual kita. Dan yang paling indah dalam perjalanan saya menyembuhkan diri itu selama 10 tahun itu sebenarnya masalah fisik itu justru hanyalah bonus. Sampai di ujungnya 10 tahun saya berproses itu, saya merasa bahwa perjalanan saya untuk hening ke dalam diri ini, sembuh secara fisik itu justru bonus. Gitu, karena justru di dalam keheningan inilah saya menemukan Tuhan gitu kan, seperti tadi Pak Jarod cerita dan sebagainya, itu semua adalah proses menemukan Tuhan itu adalah nyata, hadir gitu, bukan sebatas sesuatu yang abstrak yang kita tidak bisa menjangkaunya, atau eh, sesuatu yang itu jauh di luar diri kita. Enggak, sayang. Allah itu dekat, bahkan sedekat urat lehermu. Allah itu meliputi segala sesuatu, ya termasuk diri kita. Kalau di Alkitab, bait Allah di 1 Korintus 6 ayat 19-20, bait Allah itu hadir di dalam diri kita hari ini. Roh Kudus hadir di dalam diri kita. Bahkan sering saya katakan pada pasien-pasien saya yang cancer sekalipun gitu ya, sahabat, saya bilang, cancer itu hidup nggak, sayang? Hidup dong, Bu. Apa tandanya dia hidup? Dia bisa metastase, dia bisa berkembang biak gitu kan, bisa berpindah bahkan kayak gitu, berarti dia hidup. Oke. Berarti di dalam kehidupan ada siapa? Kan itu ya pertanyaan yang harus kita sadari gitu, bahwa bahkan di dalam cancer sekalipun dia hidup, siapa di balik kehidupan itu kalau bukan Allah itu sendiri. Makanya buku saya Pesan Cinta Tuhan Melalui Tubuhmu atau Melalui Sakitmu itu benar-benar membuka ruang kesadaran bagi banyak orang untuk sadar bahwa Allah tuh hadir bahkan dalam bentuk cancer sekalipun hadir di dalam dirimu. Itu untuk apa? Apakah Tuhan lagi menghukum kita gitu? Atau Tuhan lagi baper gitu? Aduh, si ini, si Ani nih, gara-gara dia nggak sholat misalkan. Oh, gara-gara dia suka ngerumpi, suka apa namanya, suka pelit sama orang. Udah aku kasih dia cancer. Nggak gitu cara kerja Tuhan, sayang. Tuhan nggak baperan. Tuhan hanya punya satu kata dalam dirinya, yaitu cinta, 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 dan kasih gitu kan. Nah, jadi ketika Tuhan mengizinkan dirinya hadir dalam sebentuk cancer itu sebenarnya adalah ada pesan cinta yang dibawa, dan cancer itu adalah tidak lebih dari pembawa pesan, atau messenger gitu kan, tukang pos. Nah, kita jangan sibuk sama tukang posnya gitu kan. Coba Anda datang nih tukang pos, apakah Anda sibuk dengan tukang posnya? Anda perlu tanyain dia, kamu ke sini naik apa? Kamu mau berapa lama di sini? Kamu bawa apa? Kan nggak gitu. Yang perlu kita lakukan hanyalah terima tukang posnya, makasih, tukang pos sudah mengantarkan pesan itu, silahkan pergi. Kamu hanyalah tamu di dalam rumahku, yang ada adalah kita baca pesan itu dengan baik, dan kita diminta untuk berubah sesuai dengan pesan cinta, sesuai dengan apa namanya yang disampaikan oleh penyakit itu. Karena memang pengalaman saya sudah mendalami holistik ini, saya psikolog dari tahun 2003, tapi baru mendalami holistik ini di tahun 2015, berarti udah 8 tahun ya, sahabat, untuk berada di dunia holistik ini.
Udah ribuan orang yang saya dalami, ternyata ini emosi A, ini sakit A, emosi B, sakit B, emosi C, sakit C, itu tidak pernah tertukar, sahabat. Jadi kita berangkat untuk memperbarui diri kita, merenew diri kita, itu adalah dimulai dari sakit kita hari ini. Seperti itu gitu. Sakit kita apa? Pesan cintanya apa? Disitulah Tuhan ingin kita berubah gitu kan. Apa yang berubah? Aspek mentalnya tentu saja gitu kan. Oke. Kalau menurut literatur, banyak sekali manfaat dari proses hening ini gitu kan. Baik dari segi fisik, mental, dan spiritual. Kita coba satu persatu aja ya. Apa namanya dari segi fisik misalkan. Hal yang pertama kalau Anda baca jurnal ya, oh banyak banget. Ketika meditasi itu apa? Mampu menurunkan hipertensi, mampu menurunkan memperkecil keberadaan tumor dan kanker. Anda boleh keliling ya ke beberapa rumah sakit pusat kanker di dunia, itu pasti punya meditation room gitu. Karena apa? Karena pada saat tubuh itu dalam kondisi gelombang delta. Jadi ini kita saat ini kan gelombang itu saat ini kita dalam kondisi aktif, gelombang kita itu adalah gelombang beta gitu kan. Saat kita aktif penuh itu gelombang beta. Pada saat kita mulai menurun, mulai ngantuk-ngantuk, meremelek gitu, itu mulai masuk ke gelombang alfa gitu kan. Nah, masuk lagi itu ke gelombang theta. Gelombang theta itu adalah kondisi di mana em, mata itu REM, tidurnya tuh REM, rapid eye movement, mata masih gerak-gerak tuh. Nah, itu masih dengar-dengar suara, masih dengar silau kayak gitu kan. Itu adalah kondisi REM. Nah, di dalam kondisi delta itu tidur lelap gitu kan. Tidur lelap itu kondisi delta yang benar-benar lelap, itu tubuh mampu melakukan regenerasi sempurna, sayang. Nah, makanya kalau Anda bawa pakai jam biologis itu buat tidur gitu kan, jam-jam kesehatan itu, Anda lihat berapa lama Anda mampu deep sleep gitu. Karena deep sleep itu sangat dibutuhkan untuk regenerasi sel. Nah, menariknya, kalau kita mengupayakan tidur itu agak susah ya, kita nggak bisa atur gitu tidur kita. Ternyata Eh, dari 8 jam tidur itu ternyata cuma 20 menit, 1 jam gitu paling banyak gitu kan orang bisa tidur deep sleep gitu kan. Makanya kenapa Pak Jarod juga mengajarkan olah nafas karena juga ada salah satu teknik olah nafas di situ yang bisa membuat kita deep sleep gitu kan. Itu apa sih? Untuk regenerasi sel sempurna. Nah, menariknya adalah dengan meditasi kita mampu mengusahakan gelombang tidur kita tapi tidur yang berkesadaran. Jadi tetap awake tapi gelombang otaknya itu turun. Setara dengan gelombang delta yang itu adalah kondisi deep sleep tadi. Jadi meditasi itu adalah tidur yang berkesadaran. Nah, itu yang membuat tubuh ini regenerasi sel dengan cepat gitu, sahabat. Makanya penting sekali orang-orang yang sakit itu kalau nggak bisa nyembuhin tubuhnya sendiri, ibaratnya kayak penyakit-penyakit yang udah terminate gitu, paling tidak dia mampu untuk tidur aja. Karena apa? Diupayakan dengan tidur itu, dia akan banyak terjadi regenerasi sel di dalam tubuhnya. Gitu. Nah, manfaat lain dari keheningan ini untuk kesehatan fisik itu adalah penurunan kortisol dan tekanan darah. Jadi penelitian menunjukkan bahwa kondisi hening atau melalui meditasi ini, tubuh akan dengan sendirinya mengurangi produksi hormon kortisol yang berkontribusi pada respons stres. Jadi kalau Anda terlalu banyak hormon kortisol, Anda pasti akan mudah stres gitu. Nah, ketika hormon kortisol ini berkurang, maka tekanan darah akan menurun. Detak jantung akan menjadi stabil dan tubuh merasa rileks. Ini yang memiliki efek positif pada kesehatan kardiovaskular. Jadi mengurangi hipertensi dan resiko penyakit jantung atau stroke gitu, sahabat. Jadi penting buat kita untuk selalu hening kayak gitu. Tenang aja udah cukup. Dan manfaat lain dari secara fisik adalah dengan kita mempraktekkan latihan hening ini, itu mengaktifasi sistem saraf parasimpatik, sahabat. Keheningan ini akan membantu mengaktifkan sistem saraf parasimpatik yang bertanggung jawab pada proses rest and digest
istirahat dan pencernaan. Makanya kalau Anda lagi stres, paling yang terganggu paling pertama itu adalah pencernaan Anda, pola tidur dan pencernaan. Jadi ketika orang mengatakan, aduh saya lagi insomnia, sulit tidur gitu kan, pasti di situ ada eh, proses yang apa namanya saraf parasimpatiknya ini nggak jalan kayak gitu loh. Nah, ketika tubuh berada dalam mode ini, maka pernafasan itu akan melambat, otot menjadi lebih rileks, dan ini akan memperkuat sistem imun dan membantu tubuh untuk pulih lebih cepat dari cedera atau penyakit-penyakit gitu, sahabat. Tuh, jadi penting bagi kita coba aja deh kalau kita lagi buru-buru atau panik gitu kan, mules gitu rasanya mules terus kita berdebar-debar kepala pusing gitu kan karena apa kurang oksigen akhirnya kayak gitu ketika tubuh berdebar-debar kayak gitu dia akhirnya memompa jantungnya tuh dengan memompa darah tuh dengan cepat sehingga darah yang dibawa ke oksigen juga kadang-kadang jadi sampai pusing gitu pusing karena terbanjiri oksigen dengan cepat atau malah kekurangan oksigen itu yang membuat kita menjadi kadang-kadang sampai ada orang apa panik itu sampai pingsan gitu kan itu tadi karena tidak seimbangnya sistem parasimpatik ini bekerja di dalam tubuh gitu sahabat. Nah, banyak kalau Anda mau cari literatur, kalau Anda mau orang yang senang dengan jurnal-jurnalan, lihat deh banyak sekali manfaat hening ini untuk kesehatan fisik kita itu banyak Masa sekali dia udah balik. itu. Nah, kemudian manfaat untuk kesehatan mental nih. Dengan hening itu akan mengurangi aktivitas di default mode network (DMN). Nah, DMN ini adalah jaringan di otak yang aktif saat seseorang sedang berpikir bebas atau mengembara, gitu. Jadi saat orang riset menemukan bahwa saat seseorang berada dalam keheningan atau meditasi, aktivitas DMN-nya itu berkurang. Dan aktivitas DMN berkurang itu artinya kecenderungan orang untuk berpikir berlebihan atau overthinking ini juga akan menurun dan ini sangat membantu mengurangi kecemasan dan depresi karena pikiran menjadi lebih terfokus pada saat ini. Seperti itu. Jadi ketika kita hening itu pikiran yang seringkali melayang-layang nggak jelas itu sehingga yang ada adalah coba aja deh kalau kita nggak lagi meditasi, lagi duduk diem gini, kalau nggak main HP itu pikiran lari kemana-mana. Lari ke masa depan, bikin cemas. Lari ke masa lalu, bikin marah, bikin kesel. Kayak gitu kan. Nah, bolak-balik aja di situ. Itu yang membuat orang menjadi sakit mental. Akhirnya cemas, depresi, takut berlebihan, dan sebagainya. Nah, manfaat lain untuk kesehatan mental itu adalah terjadi perbaikan neuroplastisitas otak gitu. Jadi, eh, otak itu punya kemampuan seperti plastisin gitu loh. Jadi itu nah dan keheningan ini mendukung perkembangan neuroplastisitas ini yaitu kemampuan otak untuk beradaptasi dan membentuk koneksi-koneksi baru gitu. Jadi kalau kita terbiasa coba deh kalau Anda diem itu Anda mendadak jadi pinter nggak? Tiba-tiba yang nggak terpikir tuh jadi terpikir gitu kan. Orang seringkali bilang, bentar dulu ya aku diem dulu ya aku mau cari ilham gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya adalah kita sedang menurunkan aktivitas gelombang otak itu supaya dia lebih rileks dan justru di dalam kondisi kondisi rileks itu justru sinap-sinap itu tersambung tersambung dengan sempurna. Di situ orang menjadi lebih pinter. Makanya anak-anak ketika saya dulu punya sekolah di Mataram gitu ya. Sebelum belajar, anak-anak itu kita ajarkan untuk duduk dulu gitu di sekolah saya ajarin gitu. Semua dikasih tasbih gitu kan. Dikasih tasbih. Ini anak TK nih, lucu gitu. Jadi diajarin untuk pegang tasbih dan mengucapkan Allah Allah dengan perlahan kayak gitu. Dan ini saya meniru sebuah studi di India menunjukkan bahwa orang yang diajarkan anak-anak yang diajar terutama usia dini ya diajarkan zikir seperti itu dia menurunkan gelombang otaknya dan kecerdasannya itu akan meningkat gitu kan jadi saya biasanya sama guru-guru sama anak-anak itu membentuk lingkaran kecil-kecil gitu 10 orang gitu kan masing-masing dipegangi tasbih udah Allah 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 gitu itu anak-anak kecil itu diajarin untuk berpikir seperti itu dan hasilnya mereka menjadi justru lebih fokus dan berkonsentrasi pada pelajaran selanjutnya kayak gitu. Jadi dengan kita hening tadi kita mampu melakukan perbaikan neuroplastisitas otak
di mana otak itu beradaptasi dan membentuk koneksi-koneksi baru. Sehingga otomatis kapasitas otak dalam mengelola stres, fokus, dan daya ingat itu meningkat juga gitu. Yang berdampak langsung pada kesehatan mental. Coba aja ya, kalau Anda stres, banyak hal yang Anda lupakan kan? Lupa kunci lah di mana, udah jalan lupa berkas lah, lupa taruh ini, taruh itu, udah. Ketika Anda stres pasti banyak kelupaan. Karena apa? Anda tidak fokus pada apa yang sedang Anda kerjakan, tapi fokus pada mengatasi rasa berdebar-debar, rasa tidak enak, hati yang kemerungsung, apa ya kemerungsung itu hati yang gundah gulana, pikiran yang sibuk seperti itu yang membuat Anda menjadi tidak fokus pada apa yang Anda kerjakan saat ini. Nah, keheningan untuk kesehatan spiritual ini tidak kalah pentingnya gitu ya. Tadi saya katakan bahwa dalam perjalanan saya 10 tahun belajar meditasi, belajar hening tadi, hal yang terindah saya dapati adalah saya merasakan koneksi langsung dengan Tuhan kayak gitu yang itu sulit dicari, bukan dicari dengan banyak-banyak ngaji, banyak-banyak baca doa gitu. Justru saya tidak nemu itu gitu. Bahkan dulu saya bolak-balik umroh gitu kan. Saya pikir saya akan bertemu Tuhan gitu dalam perjalanan umroh saya yang ada duit habis, capek, pulangnya pasti sakit gitu kan, beli oleh-oleh banyak gitu kan. Tapi saya merasakan tidak ada impact yang besar pada diri saya untuk menjadi lebih tenang dan bahagia gitu dengan setiap tahun umroh haji, bahkan saya haji udah dari umur 28 tahun saya haji, dan saat ini saya malu gitu pakai nama hajah gitu di depan orang, seneng banget gitu ya hajah disebutin gitu ya. Kalau saya mah malu gitu karena buat saya sama sekali tidak mabrur gitu haji saya saat itu. Karena apa yang saya lihat cuman Ka'bah yang katanya rumah Allah. Yang saya lihat Ka'bah di situ yang katanya Baitullah, rumah Allah, itu adalah buatan manusia. Sejatinya Ka'bah atau bait Allah atau Baitullah, buatan Allah itu sendiri di mana sahabat? Nih, di dalam kalbu kita. Itu gitu. Jadi saya justru mendapati Tuhan bukan dengan saya bolak-balik ke sana gitu, saya menyandang gelar hajah gitu, enggak gitu kan. Yang saya dapatin cuma rumah Tuhan gitu, tapi saya tidak mendapati isinya, tidak mendapati apa namanya pemilik dari rumah itu gitu kan. Yang ada adalah justru saya menemukan Allah itu, kehadiran Allah itu benar-benar saya rasakan ketika saya hening, dan itu yang membuat saya mampu menangis dan selalu haru ketika bicara tentang Tuhan. Karena apa? Karena ngerasa bahwa Tuhan itu dekat gitu loh, sedekat urat lehermu tuh bener gitu loh. Jadi ini yang saya apa ya? Yang saya bawa di dalam camp kesembuhan holistik itu adalah kita tidak menyajikan kesembuhan secara fisik gitu sahabat, tapi yang kita upayakan adalah bagaimana Anda sadar tentang Tuhan di dalam diri gitu, yang Dia tidak pernah jauh dan meliputi segala sesuatu termasuk diri Anda. Nah, ketika orang tidak terkoneksi dengan Tuhan, maka yang ada adalah penderitaan gitu loh. Karena apa? Dia terputus dengan sang keberadaan. Dia terputus dengan diri sejatinya yang dia akan bingung gitu loh. Dia akan bingung menapai hidup ini, bahkan bingung dengan dirinya sendiri. Bayangin, ada seorang pasien saya umur 62 tahun, teriak di ruangan praktek saya dan mengatakan, "Bu, saya lelah dengan hidup ini, Bu. Saya nggak kenal diri saya. Hidupnya berantakan, istrinya minta cerai, anak-anaknya tidak mau ikut dia, pekerjaan tidak ada, kayak gitu kan. Kenapa? Itu tadi, karena dia tidak menemukan kesejatian dirinya. Dalam usia 62 tahun, terus Bapak selama ini kemana? 62 tahun hadir menjalani hidup ini dan akhirnya berakhir dengan rasa frustasi. I don't know myself. Saya tidak tahu diri saya. Rugi banget kan sahabat? Makanya di dalam Islam dikatakan, man arofa nafsahu fakot arofa robahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Maka hal yang pertama untuk kita pahami dalam rangka kita mengenal Tuhan itu nggak jauh-jauh. Kita kenali siapa sih diri sejati kita. Siapa sih pembentuk dasar dari jiwa kita, ruh kita hari ini tuh siapa? Itu kalau apa?
Saya banyak menemukan justru ayat-ayat di Al-Qur'an, di Alkitab itu banyak banget yang dengan clearly menyatakan keberadaan Tuhan gitu kan. Ketika engkau segambar dan serupa dengan Dia, engkau menguasai burung-burung di angkasa, ikan-ikan di samudra, binatang melata di muka bumi ini gitu kan. Jadi tugas kita hari ini adalah kalau kita ingin damai sejahtera, yang ada adalah belajarlah untuk menjadi segambar dan serupa dengan Dia. Segambar dan serupa dengan Dia. Dianya ada di mana, sahabat? Di dalam dirimu. Coba aja, kalau Anda sudah terkonek dengan Dia di dalam diri, ada nggak sih masalah dalam hidup ini? Ada nggak sih hal-hal yang membuat kita risau dan galau dengan hidup ini? Ada nggak sih hal yang buat kita besok makan apa ya? Anak-anak kita besok makan apa ya? Mereka bisa sekolah nggak ya? Hello, kalau ada Anda sebagai orang tua masih berpikir seperti ini, maka please, Anda sedang menjadikan diri Anda Tuhan. Saya punya anak 8, Bu. Dulu saya tidak kenal hal-hal seperti ini. Yang ada adalah setiap hari, setiap bulan saya stres. Gimana ya? Besok anak-anak saya bisa makan nggak ya? Bisa sekolah nggak ya? Bisa nggak ya nanti mereka dibelikan rumah satu-satu ya? Mereka bisa nggak ya nanti? Begitu berkecamuk di dalam kepala saya sehingga membuat saya stres dan yang ada adalah penjepitan saraf di tulang belakang bagian bawah. Oke? Nah, jadi orang-orang dengan penyepitan saraf di bagian bawah, di bagian tulang belakang lumbal 45, di dekat daerah tulang ekor, itu adalah satu pesannya adalah insecure finansial. Merasa tidak aman secara finansial. Itu juga saya alami, sahabat. Ayo, siapa yang ngacung? Siapa yang masih punya penjepitan saraf di situ? Biasanya diderita oleh wanita-wanita yang menjadi single parent atau tulang punggung keluarga. Gitu. Nah, itu biasanya dia pasti ada rasa sakit tuh di punggung bagian bawah. Dan punggung ini, tulang belakang ini semua adalah representasi dari support emosional. Jadi kalau masalah di tulang punggung itu adalah Anda merasa kurang disupport secara emosional. You don't have someone gitu. Anda tidak punya seseorang untuk tempat bersandar gitu kan. Nah, itu makanya penjepitan saraf itu kemudian tulang belakang itu semua banyak kan diderita oleh perempuan dan yang single parent atau yang tulang punggung keluarga atau pria-pria yang memasuki masa pensiun. Nah, itu udah mulai terasa tuh pegel-pegel di bagian bawah ini adalah karena itu, sahabat. Kemudian apa lagi ya? Nah, kita ingat bahwa kita pernah mengalami apa pandemi corona gitu kan? Kalau andai saja coronavirus itu adalah burung yang bicara, mereka akan terbang di angkasa seraya berteriak, "Diam, diamlah." Sebenarnya pandemi virus corona itu menggiring kita untuk segera pulang. Pulang kemana? Pulang ke rumahmu, ke bait Allah, ke baitullahmu, ke Ka'bahmu, ke masjidmu, ke gerejamu. Di mana? Bukan yang berbentuk bangunan di luar, sayang. Tapi baitullah, bait Allah yang hadir di dalam dirimu. Tempat tertinggi Allah. Baitullah, bait Allah itu apa sih? Tempat tertinggi Allah. Dan itu bukan di mana-mana. In yourself, di dalam dirimu. Dulu dalam riwayat Nabi Muhammad tuh sering melakukan tahanuts gitu kan. Kalau yang umroh pasti sering atau haji pasti tahu tuh apa itu tahanut tuh berdiam diri di dalam gua Hiro gitu kan. Dan itu kalau kita masuk ke guanya itu pendek, sahabat. Jadi orang berdiri nggak bisa. Artinya apa tuh? Nabi Muhammad di situ bukan sholat gitu loh. Dia sedang berdiam diri, mungkin sedang meditasi demi mendapatkan pencerahan dari Tuhan. Nah, laku Muhammad seperti ini itu akan menjadi makna atau simbol atau pelajaran bagi kita bahwa siapapun yang hendak menyelesaikan permasalahan apapun mesti dimulai dari menyelesaikan persoalan dirinya sendiri, lahir dan batin. Jadi setiap kali Nabi Muhammad ini pada saat itu sebagai pemimpin umat memiliki banyak masalah
di dalam negaranya gitu kan, di dalam kerajaannya saat itu gitu kan, dia tidak mengusahakan, mengupayakan solusi itu dengan misalkan, ayo panggil ini gitu menteri-menterinya misalkan, ayo kita rapat, ayo kita apa melakukan sesuatu perubahan. Enggak. Yang pertama dia lakukan adalah dia berdiam diri dulu di situ, dan disitulah makna simbolik bahwa semua apapun permasalahan itu harus dimulai dengan menyelesaikan persoalan dengan dirinya sendiri, lahir maupun batin. Itu juga yang terjadi pada Ibrahim, Daud, Musa, Siddhartha Gautama. Mereka beroleh ketersingkapan terhadap semesta, terhadap Tuhan. Itu semua ketika mereka dalam keterdiaman. Oke, ke dalam keberdiaman. Dan di dalam Al-Quran itu ada di surat Al-Kahfi, itu artinya gua. Kenapa dia ditempatkan di tengah-tengah dari seluruh surat-surat dalam Al-Quran? Pernah nggak berpikir sahabat? Kalau saya dapat pemahaman bahwa Al-Kahfi itu ditempatkan di tengah-tengah seakan-akan berbisik. Siapa yang hendak menemukan inti Al-Quran, maka ia harus masuk ke dalam guanya. Dalam gua atau tempat keberdiaman, yaitu tempat adanya keintiman yang kuat antara keheningan dan pemikiran. Pemikiran yang menyeluruh ini bila dihendapkan dalam keheningan yang konsisten itu akan berbuah pada fokus yang kuat, tapi untuk fokus kita harus berpikir mendalam. Sementara untuk mendalami relung pikiran, kita justru harus mengendapkan pikiran dalam keheningan. Nah, bingung kan? Dan keheningan itu dimulai dari diam. Seperti garam di lautan ya sahabat. Meski laut itu selalu terpapar radiasi matahari yang begitu tingginya, tidak menjadikan laut itu jadi padang garam. Karena apa? Karena tidak berlangsung dalam keheningan. Karena laut itu selalu bergerak sehingga lautan garam tidak mampu mengkristal. Gitu. Hening dalam kediaman ini itu menyimpan ribuan kesadaran, sahabat. Kesadaran yang tak dapat didengar siapapun yang tidak bersedia hening dalam kediamannya itu, gitu kan, dalam bait Allahnya. Keheningan adalah kidung ilahi yang senantiasa membisikkan keagungan, sekaligus mencerahkan bagi siapa siapa saja yang bersedia memerdekakan perang Bratayuda nih dalam apa kurusetra pikirannya sendiri. Coba aja, Anda duduk 1 menit aja. Anda lihat deh pikiran Anda sendiri. Loncat sana, loncat sini. Wah, sibuk gitu kan. Dan keheningan adalah anugerah untuk menyadari kehadiran Tuhan. Jadi seperti itu, sahabat. Ini lagi ya. Robohnya gua keheningan coronavirus 19 ini hanya satu fakta. Suka atau tidak, keberadaannya menjadikan kita harus menemukan kembali gua-gua persembunyian. Kalau dulu kan dipaksa ya, setengah dipaksa, bahkan bukan setengah lagi, dipaksa untuk diem. Tapi yang ada justru kita banyak stres. Jadi harusnya pada saat dia pulang ke rumah kan, harusnya orang bahagia gitu ya. Ternyata tidak. Penelitian menunjukkan bahwa pada saat coronavirus itu tingkat stres itu makin tinggi justru ketika berdiam di rumah menghadapi orang-orang di rumah yang jarang kita lihat, pasangan kita, kah anak kita gitu kan. Jadi suka atau tidak, keberadaan virus ini menjadikan kita harus menemukan kembali gua-gua persembunyian. Kita harus ciptakan itu di dalam diri kita, sahabat. Tapi virus-virus lain juga mengharuskan kita pulang menemukan gua kehampaan di kedalaman diri kita, juga fakta yang tak terbantah. Sebelum COVID-19, begitu banyak virus yang menghampiri kita secara laten. Virus kesenjangan sosial lah, virus koruptif lah, manipulatif lah, virus hoak lah, virus video-video porno lah yang tak mampu dibendung oleh masker atau disinfektan apapun. Prinsipnya, virus apapun yang bermutasi dari ego dari ego kita secara laten sedang mewabah di dalam diri kita. Benar? COVID-19 mungkin membuat kita dulu tuh selalu menggunakan masker gitu kemana-mana kan. Seakan-akan mulut kita dipaksa untuk bungkam. Selama ini kita ternyata terlalu bawel, berisik, dan chaos, ribut gitu mengada-ngada dalam memahami realitas hidup ini. Nah, supaya tidak seperti itu, kita mesti diam dan tidak perlu panik.
demi mendapatkan ketenangan yang menyembuhkan dan menyelamatkan. Tubuh kita mungkin berdiam di rumah, tapi jiwa kita ternyata tidak pernah dirumahkan dalam keheningan. Jika ini yang terjadi, sahabat, maka 1.000 corona pun yang datang tak membuat kita menjalani kesempatan yang sedang Dia berikan. Mestinya stay at home dulu itu menjadi momentum awal bahwa yang istimewa bagi kita untuk mengasingkan diri sejenak atau mengundurkan diri, retirement dari hiruk pikuknya pikiran kita. Sehingga rumah-rumah kita pun menjadi semacam pesantren yang jauh dari keramaian selama beberapa hari demi lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Pertanyaannya mengapa tempat-tempat persembunyian itu seperti karantina selalu dirasa menyembuhkan? Pernah nggak berpikir? Inilah perang yang sebenarnya terjadi. Siapapun yang sedang diasingkan pasti akan merasa kesepian. Jika kita tiba-tiba diasingkan di sebuah pulau kecil, misalkan di tengah lautan tanpa penghuni, gangguan binatang buas atau makhluk tertentu mungkin masih bisa dilawan. Tapi melawan kesepian adalah penderitaan yang sangat memilukan. Pernah nonton Castaway kan? Chuck Nolan di situ begitu terpukul dan menjerit ketika kehilangan Wilson. Kenapa? Kesepian begitu mencekam dan menyakitkan, sahabat? Karena dalam kesepian tidak ada afirmasi tentang aku. Aku kecil ya. Keberadaan orang lain kita anggap bermakna sebenarnya karena orang lain itulah yang dapat mengafirmasi aku kita tadi. Betapa sakitnya aku jika aku kita tidak diakui oleh orang lain. Aku kita akan selalu meronta apapun caranya untuk tampil show off gitu kan. Bagaimana kita wah seperti itu. Dulu saya begitu sahabat. Jadi kalau mau tampil itu wah sejam sendiri nih pergi ke salon, pergi rambut, salon muka, salon ini, salon itu. Yang saya anggap dulu adalah bahwa saya dihargai oleh apa yang saya tampilkan gitu di dalam tubuh saya hari ini gitu kan. Tapi sekarang saya sudah melepaskan atribut-atribut dunia seperti itu. Ya udah apa adanya nih, rambut saya gelung, ini kadang-kadang tadi saya seharian sibuk sama pasien, jadi jam 7 kurang 5 saya baru bisa bernafas. Selesai ini apa pasien terakhir gitu. Seharian mencolot sana mencolot sini. Tadi ada 6 pasien datang dari apa Amerika kayak gitu ke tempat ini ke camp kami di Ciater seperti itu hanya untuk ngobrol diskusi tentang Tuhan. Jadi antik gitu. Jadi bukan selama ini pasien yang datang itu adalah urusan sakit, urusan apa namanya sakit fisik, sakit mental gitu kan. Nah, yang tadi datang itu gimana Bu? Kita masih on off nih ke Tuhannya katanya. Oh, senang banget saya. Jadi berenam itu tidak sendiri-sendiri tapi kita ngobrol bareng dan itu hampir 3 sesi konsultasi gitu kita ngobrol tentang Tuhan. Tapi kembali lagi ngobrol tentang Tuhan itu tidak sama dengan merasakan Tuhan itu sendiri atau bahkan merasakan menjadi Tuhan itu sendiri. Kembali ke tadi ya, ketika kita kesepian, kita sendiri itu aku kita tuh selalu meronta gitu. Karena apa? Kita lagi tidak diakui gitu. Bahkan segenap kebaikan dan moralitas yang kita suguhkan selama ini mungkin ternyata hanya kita lakukan demi meneguhkan keakuan diri kita. Kebaktian demi kebaktian kita lakukan tidak lain hanyalah upaya memupuk keakuan kita sendiri. Terlebih kini ketika zaman memanjakan kita dengan segala fasilitasnya, semua laten dilakukan atas nama keakuan. Maka yang terjadi adalah perayaan keakuan di mana-mana. Ketika festival keakuan ini dirayakan, maka jagat pun makin bising lantaran dipenuhi oleh keakuan masing-masing diri kita. Itulah mengapa kesediaan untuk mengendapkan aku tadi untuk segera dikembalikan kepada si empunya, ke pemiliknya, itu menjadi laku tiada henti yang harus terus-menerus dilangsungkan, sahabat. Jadi, dan langkah awal sekaligus akhir dari pengembaraan si aku ini adalah keheningan, sahabat. Dan bagi seorang filsuf, keheningan itu dapat berupa keheningan lisan dan keheningan hati. Keheningan lisan adalah tidak berkata apapun kecuali yang ada adalah berkata Allah, Allah, Allah. Bila seseorang hening lisannya, meski belum bening hatinya, setidaknya ia akan bicara tentang kebijaksanaan. Coba aja orang yang terbiasa untuk hening itu, kata-kata yang keluar dari mulutnya itu adalah selalu kata-kata mutiara atau berlian.
Sementara keheningan hati itu adalah kesungguhan menahan diri dari semua pikiran yang muncul dalam atau tentang jiwa yang berkaitan dengan makhluk atau sesuatu yang diciptakan. Jadi, kesungguhan menahan diri dari semua pikiran. Seseorang yang hening lisan, meski belum sampai pada keheningan hati, bebannya pasti telah diringankan. Tetapi jika lisan dan hatinya telah hening, kesadaran dirinya dapat dimanifestasikan dan tuannya akan menunjukkan dirinya kepada hamba. Jadi, sebenarnya Tuhan tuh akan menunjukkan dirinya kepada siapa, sahabat? Kepada orang-orang yang mampu hening dengan pikirannya. Jadi kalau hari ini Anda masih sulit untuk mencapai Tuhan, masih sulit mengerti arti kusuk dalam sholat, coba cek apakah pikiran Anda masih ribut, apakah keakuan Anda masih hadir, apakah ego Anda masih hadir. Makanya saya teringat seorang guru mengatakan bahwa puncak spiritual itu bukan ditandai dengan sholatmu seberapa banyak, sedekahmu seberapa banyak, puasamu seberapa lama kayak gitu. Tidak seperti itu. Itu adalah ibadah-ibadah secara fisik. Tapi puncak spiritual seorang hamba kepada Tuhannya itu adalah ditandai dengan 4 hal. Aku bukan siapa-siapa. Aku tidak punya apa-apa. Aku tidak bisa apa-apa dan aku tidak tahu apa-apa. Ketika kita mampu dalam kesadaran 4 ini, maka yang ada yang hadir adalah Tuhan semata. Bahwa kita hari ini tahu, kita hari ini pintar karena apa? Karena Tuhan, bukan karena saya S1, S2, S3. Kita tidak bisa apa-apa. Saat ini kita bisa apa-apa. Yang memampukan adalah Allah semata. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan selain darimu ya Allah. Kita saat ini punya apa-apa, kita bisa sebut nih, kita punya rumah, kita punya mobil, kita punya wah setumpuk sertifikat. Bukan karena usahamu sayang. Semua adalah milik Allah semata-mata yang suatu ketika Allah mau ambil, itu suka-suka Allah. Dia sedang menitipkan saja hartanya kepadamu. Jangan sekali-kali engkau sombong dan merasa melekat dan memiliki semua harta itu. Itu. Saya tidak bisa apa-apa, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak punya apa-apa, dan saya bukan siapa-siapa. Bahwa kita hari ini adalah bukan siapa-siapa. Saat ini saya sebagai Sinta, saya sebagai itu adalah Allah yang sedang meletakkan itu. Bukan karena ego saya, bukan karena saya ingin menjadi siapa-siapa, bukan. Nah, coba 4 hal ini kita endapkan di dalam diri kita, maka yang hadir adalah ke Allah itu sendiri. Yang sedang mewujud, yang sedang meminjam tubuh ini untuk mewujudkan karyanya, untuk mewujudkan dirinya. Makanya di dalam hadis qudsi dikatakan, aku adalah hasanah tersembunyi, karena aku ingin dikenali, kuciptakan engkau. Kuciptakan engkau Rosidah, kuciptakan engkau Amardina, kuciptakan engkau Ruby. Allah ingin dikenali melalui kita, saya. Maka hadirlah di sini dan saat ini sebagai sebentuk kesadaran bahwa kita adalah perwujudan dari Tuhan itu sendiri di muka bumi ini. Untuk apa? Menyampaikan cinta kasih dan segala keberadaan Dia itu mewujud dalam diri kita hari ini. Itu sahabat, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Oke, terima kasih Bu Sinta dan teman-teman semuanya. Nah, malam ini gini, saya tadi pas waktu Bu Sinta menyampaikan, saya udah baca beberapa hal, jadi mungkin saya akan menjawab pertanyaan yang buat saya. Nah, nanti sambil saya menjawab pertanyaan yang buat saya, Bu Sinta bisa lihat-lihat di pertanyaan mana kira-kira yang Bu Sinta mau jawab gitu ya. Oke, saya mau jawab pertanyaan yang mungkin tadi waktu saya menyampaikan langsung nulis di chat karena di sini ini ditujukannya bagaimana Pak ya, bukan Bu berarti ke saya. Bagaimana cara mengistirahatkan pikiran dan perasaan? Saya gabungin jadi satu ya. Bagaimana caranya supaya pikiran kita tuh tenang? Karena begitu dicoba, ini saya pikiran melayang kemana-mana. Jadi intinya sama ya. Bagaimana mengistirahatkan pikiran dan perasaan? Pertanyaan yang lain yang serupa juga, gimana cara bisa menenangkan pikiran? Apakah cukup dengan olah nafas atau meditasi? Nah, jujur ya, mengistirahatkan pikiran dan perasaan itu cukup susah karena memang manusia itu kita itu pikirannya aktif sekali.
apalagi yang memang pikirannya cenderung reaktif, ya. Sebentar, ada yang suara bunyi ya. Pikirannya cenderung aktif. Kalau dites pakai tes sidik jari, itu sebenarnya bisa ketahuan pola otak kita. Sebagai contoh untuk saya sendiri, otak saya ini ya itu sangat reaktif. Nah, untungnya kestabilan mental saya itu hampir dikatakan kayak nol. Nol itu artinya apapun yang terjadi di dunia ini, itu mental saya itu stabil. Tapi pikiran saya tidak pernah bisa tenang, sangat reaktif, mikir terus, semuanya dipikirin dan kalau belum selesai nggak berhenti mikir. Itu kecenderungan saya. Makanya kalau soal tabah, tenang, itu bagi saya mudah karena memang secara dites kecenderungan saya itu adalah kekuatan mental, ketenangan mental itu malah hampir-hampir tidak tergoyahkan oleh apapun gitu ya. Kalau dalam skala pengujian ya, di Bandung itu ada orang namanya Pak Tunggul Herbawono, itu dari Talent Spectrum ya, jadi tes sidik jari. Jadi beliau yang waktu COVID itu datang ke rumah saya dan Pak saya pengen ngetes nih Bapak nih gitu ya, kayaknya Bapak nih makhluk yang unik katanya gitu ya. Wih Pak, kesehatan mentalnya atau keterangan mentalnya Bapak ini kayak mau pakai bisa disebut 0% apa 100% dalam arti apapun yang terjadi mental Bapak tidak terganggu sama sekali. Dan tetapi otak Bapak ini sangat reaktif. Nah, biasanya kalau otaknya reaktif itu mentalnya mudah terganggu seiring dengan itu, tapi saya kebalik-balik gitu ya. Nah, tapi dalam hal ini mengistirahatkan pikiran bagi saya sulitnya minta ampun. Karena saya orang yang bisa kuliah, waktu saya kuliah teologi ya, ngambil doktoral atau ngambil magister pendidikan, saya itu bisa bisa belajar misalnya sejarah Greek, telinga saya dan tangan saya, laptop saya tak buka dan saya nulis buku pernikahan dan saya ujian cum laude. Jadi saya bisa otak ini kerja dua hal sekaligus. Waktu pandemi saya bisa ngelukis pasang 4 kanvas sekaligus. Satu lukisan realistis, satu pakai kuas, satu pakai sekop, satunya ekspresionis. Jadi saya bisa 4-5 kanvas lukis sekaligus gitu ya. Itu karena otaknya yang memang nggak bisa diem. Nah, terus orang seperti saya ini harus belajar mengistirahatkan pikiran. Nah, maka ditanya, Pak, gimana caranya? Terus terang susah banget. Yang pertama, ya yang sehubungan dengan olah nafas ya, bagi saya itu trik yang luar biasa jitu. Waktu saya mulai belajar meditasi atau olah nafas, belajar meditasi ya diajari olah nafas. Tarik pelan-pelan, rasakan nafas, bergerak dari hidung, ya, rasakan di ujung pangkal. Sambil karena dirasakan, apa yang terjadi? Ya otomatis kita nggak mikir yang lain-lain kan. Jadi saya itu berpikir gini, ini guru olah nafas ini pinter nih ya, atau guru meditasi ini ribuan tahun lalu pinter ya, cara membuat orang nggak mikir masa depan, masa lalu, yang dipikirin nafas, nikmati ya udara masuk, nikmati itu, terasakan udaranya bergerak ya, ke pangkal hidung, terus kerongkongan, rasakan paru-paru seger, ya karena bermenit-menit begitu, otomatis nggak mikir yang lain-lain gitu. Itu makanya olah nafas itu paling tidak mikir nafas ya sampai akhirnya nanti nafasnya nggak dipikirin gitu ya. Tapi itu udah jembatan. Itu contoh salah satu ya trik. Atau trik yang lain yang kalau bagi yang Kristen ya memang ini sangat sangat Kristen banget ya. Dalam arti ya Alkitab tuh Paulus berkata begini, kalau aku berbahasa roh maka rohku lah yang berdoa dan akal budiku tidak turut berdoa. Jadi mengistirahatkan pikiran. Nah, sebenarnya bahasa roh itu glosolali ya. Ada bahasa roh yang namanya karisma. Karisma itu misalnya eh, ada orang yang berbahasa asing, lalu yang lain menerjemahkan. Ya, kalau tahun 90-an saya beberapa kali menerjemahkan. Nah, kalau ingat di doa pengerjaan di Karsa Pemuda, itu namanya bahasa roh karisma, di mana Roh Kudus meminjam lidah kita untuk berbicara. Ya, ada kisah-kisah bagaimana orang bule ke Bali dan menggunakan lidahnya, dan orang itu nggak bisa bahasa Bali, tapi dia ceramah bahasa Bali. Makanya orang Bali menjadi percaya. Itu namanya bahasa roh karisma. Tapi ada bahasa roh yang bahasa aslinya tuh Yunaninya tuh Doreo. Doreo itu glosolali. Glosolali itu sebenarnya mengucapkan kalimat yang tidak ada artinya berulang-ulang.
Atau mungkin kalau di Islam kayak orang itu ya sembahyang gitu ya, ha ilaha illallah, ha ilaha illallah, terus gitu sampai akhirnya ya udah nggak mikir apa-apa gitu. Nah itu sama juga kalau di Afrika sana di suku-suku eh, pedalaman gitu ya, gitu, wah gitu berulang-ulang sampai nggak mikir apa-apa. Nah, itu sih mirip banget, mirip dengan bahasa roh yang namanya glosolali yang nggak ada artinya. Berbeda dengan bahasa roh yang karisma. Nah itu kalau dilakukan ya lama-lama pikirannya mengendap. Dalam arti pikirannya tidak aktif. Nah, makanya ada orang yang bilang begini, berarti Basroh bahaya Pak ya? Ya bahaya kalau dia ikut-ikutan. Jadi waktu pikirannya mengendap, rohnya yang aktif, yang masuk setan, misalnya gitu. Tapi kalau orang yang rohnya ada roh kudusnya, waktu pikiran mengendap, yang didengar kan suara Tuhan. Jadi sebenarnya mengistirahatkan pikiran itu ya kita bisa dengan tidak berpikir apa-apa, atau melakukan sesuatu yang nggak butuh pikiran. Itu tadi, mengusapkan kalimat yang nggak ada artinya, berulang-ulang terus-menerus. Itu namanya glosolali. Saya terus terang agak susah dengan teknik itu, ya. Dan saya juga tidak selalu ya, jangankan saya ya, Nabi Daud pun juga tidak selalu dengar suara Tuhan. Kalau dia selalu dengar suara Tuhan, pasti dia nggak selingkuh, pasti dia nggak bunuh Uria, pasti dia nggak tiduri Batseba, istrinya orang lain gitu kan. Dalam kondisi tertentu, dalam pergumulan tertentu, sehingga kita tuh nggak kalau Bu Sinta tadi bilang tak berdaya itu tepat banget ya. Dalam kondisi tertentu kita tuh udah nggak berdaya, nggak bisa apa-apa, nggak bisa dan diandalkan, udah pentok ke sana kemari, pasrah total. Nah, jadi memang kita tidak selalu bisa dengar suara Tuhan. Tuhan ini belok kiri atau kanan ya, yang kanan masih apa enggak ya gitu ya. Kita kadang-kadang nggak bisa untuk selalu dalam setiap hal yang kecil-kecil kita bertanya sama Tuhan. Tuhan juga udah kasih akal, Tuhan kasih kita Google gitu ya. Tapi kalau pas Google-nya rusak, HP-nya habis, baterainya mati, pergi ke suatu kota yang kita nggak tahu jalan. Nah tuh, dalam keadaan terbesar, begitu kita dipaksa masuk dalam keheningan, di mana akal kita nggak nyampe, ya. Atau saya tadi cerita saya masuk dalam kebakaran, saya banyak cerita ya bagaimana mengalami kebakaran, agenda hilang, atau sedikit agak nekat karena mendapat semacam bisikan suruh pergi kemana, lalu taat diikutin, lalu mulai melihat jalan-jalan Tuhan. Nah itu tidak selalu, tapi kondisi tertentu juga kadang memaksa kita, memang kita mau dipikir kayak pun udah nggak nyampe, akhirnya kita nggak mikir apa-apa, lalu pasrah total. Jadi itu butuh latihan. Nah, dengar suara Tuhan itu cukup susah. Mungkin sebelum yang susah, yang masih lebih mudah adalah mengenal kehendak Tuhan. Itu lebih mudah. Karena kalau mengenal kehendak Tuhan itu yang penting kita egonya habis, nggak punya ego, bukan kehendak kita. Nah, kalau mendengar suara Tuhan dalam arti gini, kalau saya sering mengajarkan orang mendengar suara Tuhan tuh, saya nggak mau yang ngajari yang aneh-aneh dulu kayak dengar suara yang audible gitu, enggak. Kalau bagi saya suara Tuhan itu udah pasti. Ya Alkitab itu suara Tuhan, hitam di atas putih. Makanya baca aja Alkitab sering-sering. Nah nanti ketika kita dalam kondisi tertentu, masalah, maka kita diingatkan akan firman Tuhan. Nah itu suara Tuhan. Artinya suara Tuhan itu harus di-reconfirm dengan Alkitab. Kalau enggak, ntar kesesatan terjadi di mana-mana gitu ya. Aliran sesat. Jadi tetap namanya kehendak Tuhan dan suara Tuhan itu tidak boleh bertentangan dengan apa yang suara Tuhan yang sudah didogmakan, sudah ditulis. Ya kalau Islam ya Al-Quran, kalau Kristen ya Alkitab gitu ya. Jadi bagi saya suara Tuhan itu sebenarnya ya Alkitab itu suara Tuhan. Tapi kan kadang kita masuk dalam kondisi khusus ya di mana bukan kehendak Tuhan, suara Tuhan dalam arti yang ajaran, tapi kayak saya tadi, ini minggu besok ini khotbah kemana ini? Akhirnya kebakar ya. Mau dipikir ya nggak bisa, udah mau diapain lagi? Nah itulah kita dipepet dalam kondisi betul-betul mengandalkan Tuhan. Kalau saya nunggu di rumah ya gimana Pak? Pak sampai di mana? Sampai di rumah. Kenapa Bapak di rumah? Apa aja ceritanya? Itu kayak beberapa itu ya itu 2-3 minggu kalau luar kota udah beres, begitu dalam kota bergumul nangis nangis ya kadang kita doanya Tuhan tolonglah itu yang gereja yang besok saya khotbah kemana itu malam ini telepon konfirmasi doanya gitu dijawab gitu Pak ingetin ya besok Bapak ke tempat saya iya ini yang saya tunggu gitu tapi ada yang betul-betul sampai minggu malam udah nggak ada yang telepon ini gimana udah ya masa nggak tidur mikirin udah tidur deh bangun tidur itu ya kayak nangis-nangis tuh gimana itu ini kemana ya ini tapi begitu punya pengalaman satu, pengalaman dua, itu akhirnya terjadi pengalaman berikutnya. Ya. Begitu tahun selesai, punya agenda lagi, ya gak pernah bergumul lagi, hari ini kemana. Jadi itu butuh
latihan. Dan kadang Tuhan yang melatih kita. Oke, saya eh, tadi apa pertanyaannya adalah apakah cukup dengan olah nafas dan meditasi saja? Ya, menurut saya itu mesti dikombinasi ya. Bagaimana kita masuk dalam pergumulan, terus kita belajar mengenal kehendak Tuhan, belajar untuk mengistirahatkan pikiran, dan itu tidak mudah. Tapi dengan latihan, ya latihannya tuh sebenarnya ya kalau sekarang ini atau dalam komunitas ini ya kita meditasi olah nafas itu adalah latihannya. Ya, mungkin itu dulu yang saya jawab ya. Nanti kembali ke Bu Sinta mungkin sudah melihat beberapa pertanyaan yang ada dan pilih yang mana yang mau dijawab. Saya spotlight juga langsung. Ya, masih mute. Enggak, udah ya. Jadi untuk ini Pak Wahyu, katakan keterbatasan fisik, finansial gitu kan. Silahkan sahabat-sahabat siapapun yang mau konsultasi, silahkan bisa menghubungi Bu Ati gitu kan. Jadi kalau ada yang apa namanya mengalami keterbatasan, biaya dan sebagainya bisa dikomunikasikan sama beliau. Saya dan tim itu sudah mendedikasikan diri saya sepenuhnya, diri kami sepenuhnya itu untuk melayani umat kayak gitu kan. Nah, cuman apa nanti akan dengan sendirinya kok Pak. Jadi banyak orang-orang yang contoh misalkan ada orang-orang yang memang benar-benar tidak mampu dia sampai pinjem-pinjem uang gitu ya dan sebagainya gitu kan. Itu tapi dia tidak minta keringanan gitu ya. Dia tetap dengan gagah mau membayar full gitu kan. Ini pasti akan rasa gitu kan. Saya akan bilang sama Bu Ati kembalikan ininya atau kasih keringanan gitu. Atau dia mau ikut camp misalkan mau ikut camp misalkan, dia benar-benar bersungguh-sungguh. Saya tahu orang ini nggak mampu. Itu saya akan bilang sama sama Bu Ati itu sebagai admin, kasih dia keringanan mampunya berapa, mau dicicil kah, mau apakah, mau minta berapakah. Itu ini akan rasanya akan bicara gitu sahabat. Itu yang saya sering katakan sama Bu Ati dan saya tidak perlu tahu itu gitu bahwa kami tetap akan melayani intinya bahwa semua orang yang dihantarkan itu adalah Allah juga yang punya kuasa, punya kehendak sehingga kami tetap harus melayani apapun bisa mampu bayar atau tidak gitu sahabat. Nah, kemudian kena kerusakan saraf tepi di ujung telapak kaki kiri. Oke, jadi masalah saraf itu selalu terkait dengan komunikasi yang tidak tidak keluar gitu. Jadi selama ini selalu di posisi sebagai pihak yang menerima saja gitu. Mau speak up nggak bisa itu. Di ujung telapak kaki kiri kanan dan kaki kiri kanan dan ketika itu di telapak kaki itu berhubungan dengan ketakutan untuk melangkah maju ke depan. Nah, cara sembuhnya selalu kita memandang bahwa setiap penyakit itu punya tiga akar, sahabat. Akar secara fisik ya beresin secara fisik. Caranya bagaimana? Apakah dia memang butuh obat-obat herbal? Apakah dia butuh suplemen? Apakah dia butuh energi yang kurang? Itu adalah terkait dengan apa namanya? Terkait dengan fisik tubuh fisiknya. Nah, yang kedua adalah akar secara mental bahwa dalam setiap penyakit itu punya apa akar secara mental yang harus juga kita benahi. Karena apa? Ngebenahi secara fisik ternyata tidak tidak sepenuhnya bisa membawa hasil gitu. Makanya semakin ke sini banyak dokter-dokter hadir di camp kami di Ciater itu adalah karena apa? Dunia medis, yang mengedepankan masalah fisik tidak lagi mampu menjawab apa namanya? Sakit-sakit yang mereka alami gitu. Udah minum obat kok masih sakit, udah cancer, udah diangkat, udah di kemo kok masih tumbuh lagi, tumbuh lagi, tumbuh lagi gitu kan. Nah, berarti akarnya tidak hanya secara fisik dong, akar secara mental juga harus ditemukan dan di situ kita lakukan perubahan sesuai dengan pesan cinta yang hendak disampaikan melalui sakit itu gitu kan. Nah, itu pesan cintanya apa? Saya sudah sering bahas, silahkan baca buku sendiri di pesan cinta Tuhan melalui sakitmu gitu kan. Silahkan mau cari apa linknya, link untuk beli ada di Bu Ati gitu. Karena beda banget kalau di Shopee atau di Tokopedia tuh banyak sekali palsunya. Udah pasti itu jelek cetakannya dan yang kedua adalah aliran energinya tuh nggak sampai gitu. Kalau membeli buku itu, bajakan. Jadi silahkan ke Bu Ati gitu. Itu buku itu bagus banget karena editornya juga Pak Jarot. Beliau banyak menambahkan ayat-ayat Kristen di situ gitu.
Nah, itu akar secara mental, beresin secara mental karena sakit diabetes, sakit hipertensi, kolesterol, jantung, cancer itu pesan cintanya berbeda-beda, sahabat. Jadi nggak hanya sekedar beresin di aspek mentalmu. Aspek mental yang mana? Perasaan saya sudah mengampuni, saya sudah melupakan gitu kan. Aspek memang sih kayak nggak ada apa-apa. Nah, itu yang kalau nggak ada apa-apa, Anda tidak sakit hari ini, sahabat. Justru orang yang merasa tidak ada apa-apa dalam dirinya itu justru jadi masalah. Karena apa ya? Dia tidak tahu apa yang mau dia beresin gitu kan. Itulah masalahnya gitu kan. Karena dia merasa tidak apa-apa padahal tubuhnya sakit. Itu. Sakit secara mental, bereskan secara mental. Sakit secara spiritual, beresin secara spiritual. Yaitu bagaimana Anda membangun kedekatan, bukan dekat ya, kalau saya bilang dekat tuh kan kita apa kita mepet pun kita tetap berjarak gitu kan. Membangun rasa kebersatuan bahwa Allah tuh hadir di dalam diri Anda gitu. Itu ayat tuh jelas sekali gitu bahwa Tuhan hadir di dalam dirimu gitu. Nah, itu satu-satunya jalan untuk mencapai Tuhan tuh tidak lain tidak bukan adalah ketika kamu mampu mengheningkan pikiranmu. Nah, itu yang kita kita bangun di camp kesembuhan holistik gitu kan. Ya, tiap bulan ada, ini saya share dulu ya, apa namanya jadwalnya. Yang paling dekat itu di bulan November, itu sahabat di tanggal 19 dan 24. Itu, dan itu seatnya tinggal 8 orang, Pak Jarot. Udah penuh gitu. Kita cuma 36 orang maksimal gitu, dan seatnya udah tinggal 34. Nah, yang menarik yang di bulan Desember nih, di bulan Desember itu kita khusus untuk pasangan, hanya 12 orang. 12 pasang suami istri maupun sama keluarga misalkan. Jadi itu kan pas libur ya, tanggal 26 sampai 20 sampai 31 Desember itu pembicaranya ada tiga gitu, tidak hanya saya, ada Pak Jarot juga dengan ilmu pola hidup sehatnya, dan ada Coach Wisnu, itu dia ahli di dalam self love awareness gitu. Jadi self love awareness ini adalah itu juga suatu materi yang bagus banget gitu, bahwa segala masalah di muka bumi ini seringkali terjadi karena apa? Kita belum berhasil mencintai diri kita sendiri. Jadi semua masalah di luar itu adalah it's not about them. Apapun masalah di luar itu bukan tentang mereka gitu kan, tapi tentang kita dengan diri kita sendiri. Nah, di situ nanti kita diajarin tentang sadar nafas, sadar waktu, sadar rasa, kayak gitu. Karena itulah cara kita untuk masuk di dalam keheningan di dalam diri, dan sebenarnya di ujungnya adalah ya melihat Tuhan juga gitu, merasakan Tuhan juga di dalam diri gitu, bahwa ketika kita sampai pada kesadaran sadar nafas, sadar waktu, sadar rasa, itu adalah kita mencapai kesadaran Tuhan itu gitu. Itu implikasi langsung dari bukunya apa namanya The Power of Now dari Eckhart Tolle, itu bahwa kita pernah bicara itu tentang Power of Now gitu di Zoom ini. Silakan sahabat cari di Zoom-nya Pak Jarot, itu ada. The Power of Now itu bicara tentang, tidak hanya bicara tentang dimensi waktu atau timeline waktu, tapi sebenarnya bicara tentang kehadiran Tuhan yang harusnya kita rasakan di setiap detik hidup kita hari ini. Jadi kalau kita nggak connect dengan dia, itu adalah kerugian terbesar dan penderitaan terbesar dalam diri kita, sahabat. Gitu. Jadi silakan itu hadir, entah mau November atau Desember. Itu yang November tinggal sedikit lagi. Itu semua nanti diajarkan. Dan yang paling penting adalah apa namanya tadi, nah nih yang bagaimana menjalankan, bagaimana supaya pikiran tuh tenang, hening, tidak kemana-mana. Itu kita belajar untuk selalu menjadi penyaksi dari pikiran kita. Coba saja ketika Anda tutup mata sejenak, Anda saksikan diri Anda, pikiran Anda, berarti ada berapa diri kita? Tentu saja ada dua ya. Satu menjadi penyaksi, satu yang disaksikan. Nah, yang disaksikan apa? Pikiran-pikiran kita. Belajarlah untuk menjadi penyaksi dari pikiran-pikiran kita sendiri. Ketika kita menjadi penyaksi, maka kita sebenarnya sedang berjarak dengan pikiran-pikiran kita. Dan pikiran-pikiran itu loh yang seringkali membawa emosi, mengandung muatan-muatan emosi seperti itu. Nah, itu kita berjarak tuh. Artinya apa? Ketika kita berjarak, kita tidak lagi menjadi pelaku emosi, tapi kita menjadi penyaksi emosi kita, dan sehingga ketika kita menjadi penyaksi, maka kita akan mampu mengendalikan pikiran-pikiran kita dengan lebih baik. Coba aja, itu Anda harus latih tiap hari, sehingga bahwa diri Anda sampai akhirnya pada satu titik Anda akan menemukan bahwa
Di dalam diri Anda yang sejati itu adalah Allah itu sendiri yang sedang menyaksikan diri Anda ini yang sedang ribut ini dengan pikiran-pikirannya. Itu. Anda akan lama-lama akan terpisah dan akhirnya menyaksikan bahwa marah kita hari ini, sedih kita hari ini, cemas kita hari ini itu adalah kerja pikiran kita dan itu bukan diri kita yang sesungguhnya. Diri kita yang sesungguhnya adalah ruh Tuhan yang hadir di dalam diri kita yang itu selalu hening, selalu sukacita. Orang kalau dalam kesadaran Tuhan nggak ada sedih, sahabat. Yang ada sukacita terus. Dia bahagia terus dalam kondisi apapun gitu kan. Itu yang harus kita cari ke dalam diri dan penemuan itu adalah prosesnya adalah melalui hening tadi. Jadi hening ini banyak banget manfaatnya. Jadi rugi banget kalau sahabat hari ini belum mampu untuk hening sepenuhnya. Padahal di dalam hening itu adalah super power. Saya sekarang tuh hampir nggak pernah minum obat, sahabat. Kemarin saya kecapean banget, naik turun. Bayangin di apa Ciater itu kita kan berkontur ya, naik turun kamar saya di atas, aula kamar di sini, kemudian aula di bawah gitu kan. Itu naik turun tangga. Saya masih apa dasar tulang belakang saya dulu pernah bermasalah, jadi mudah sekali sakit gitu, capek gitu. Itu saya ketika itu udah benar-benar kecapean gitu, saya cuma duduk tenang di ini saya tidak ambil obat, saya tidak ambil apapun, saya duduk tenang, saya hening, masuk dalam kesadaran Tuhan, kesadaran hening itu yang ada adalah super power tuh keluar. Itu tubuh tuh gerak sendiri, sahabat. Dia ngeberesin dirinya sendiri. Pagi-pagi saya bangun dengan ringan dan enteng banget. Saya tidak perlu pergi ke tukang pijat, saya tidak perlu cari akupuntur atau apapun gitu, atau minum obat, enggak. Tapi kita beresin ke dalam diri gitu. Mau itu panas, mau itu apa, itu semua kita bereskan ke dalam diri melalui hening tadi itu suatu kekuatan yang powerful di mana kita sedang memberikan ruang bagi tubuh kita untuk melakukan prosesnya dengan sempurna. Makanya di buku saya, boleh ada buku itu saya pesan cinta di depan itu saya tulis tuh bahwa di sini saya tulis di buku ini bahwa ah, pesan cinta Tuhan melalui sakitmu di depan itu saya tulis kekuatan penyembuhan sudah Tuhan titipkan pada diri kita sempurna. Nah, kenapa kita tidak sampai pada kesempurnaan itu? Bahwa Tuhan tuh sudah menganugerahkan tubuh yang luar biasa di mana sakit itu sebenarnya bisa sembuh dengan sendirinya. Itu yang perlu kita akses, perlu kita dalami bagaimana potensi itu hadir sepenuhnya di dalam diri kita hari ini. Itu yang kita bangun di camp gitu, sahabat, bahwa semua potensi itu hadir di dalam diri kita. Dan itu ketika Anda benar-benar sampai pada kesadaran itu, orang cancer otak, cancer yang sudah ini banget gitu kan, itu yang sudah ibaratnya dokter sudah angkat tangan seperti itu, bisa menemukan kesembuhan yang sempurna dan bahkan secara spontan, bahkan kadang-kadang nggak perlu ikut camp. Banyak itu terjadi apa sahabat-sahabat yang bisa recovery dengan cepat ketika kesadaran itu hadir di dalam diri. Gitu, sahabat. Apalagi ya? Oh, banyak banget. Apakah hening tanpa dengar musik, pikiran, perasaan gitu. Jadi untuk para pemula memang butuh durasi waktu yang cukup gitu kan. Jadi minimal Anda menyediakan waktu setengah jam, 1 jam gitu kan untuk proses latihan meditasi. Sekali lagi saya katakan latihan meditasi karena meditasi yang sebenarnya itu adalah di dalam kehidupan kita sehari-hari 24 jam. Ketika kita mampu menyadari pikiran-pikiran kita dan mampu mengendalikan pikiran-pikiran kita dengan lebih baik itu. Tapi ketika Anda sudah expert gitu kan ibaratnya, maka Anda tidak perlu lagi durasi yang panjang gitu kan. Cukup Anda 5 menit, 10 menit gitu dalam setiap kesempatan gitu. Kita langsung kita masuk ke dalam diri dan menyadari bahwa oh ini adalah misalkan saya marah, oh ini marah saya karena ini, oh ini sedih karena ini, oh ini sakit karena ini gitu kan. Kita langsung cepet connect-nya gitu. Oke.
Bu Dewi, suami saya stroke sudah 1 tahun lebih, penyembuhan otak kanan, stroke kiri sudah terapi banyak tapi belum kembali normal. Itu biasanya kondisi mentalnya belum berubah. Doakan kami, saya dengan tim di sini lagi mengupayakan mungkin mulai bulan Desember gitu, kami mulai membuka rawat inap. Jadi di 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 Ciater ini tidak hanya nanti difungsikan untuk camp, kami punya 15 kamar, tidak hanya difungsikan untuk camp saja, tapi kita juga menerima kasus-kasus seperti suaminya Bu Dewi tadi yang mungkin stroke atau yang cancer yang mungkin butuh waktu lebih panjang, tidak hanya cukup dengan apa camp kesembuhan holistik yang 6 hari ataupun 3 hari apalagi gitu kan, yang 6 hari aja itu apa belum memberikan kesembuhan yang signifikan walaupun arahnya udah ada gitu. Jadi banyak kan sahabat bisa lihat di channel YouTube saya, Sinta Klub Sehat Holistik, di situ banyak testimoni kesembuhan. Mau itu Parkinson, stroke, cancer dan sebagainya itu banyak testimoni kesembuhan di situ gitu kan. Tapi sekali lagi kita di camp tidak menjanjikan kesembuhan bahwa Anda di sini akan sembuh gitu. 100% tidak, tapi yang ada adalah Anda sadar gitu bahwa Allah tuh hadir di dalam diri dan kita perlu mengaksesnya ke dalam diri. Sembuh itu adalah bonus karena tubuh ini hakikatnya adalah sakit. Tubuh ini akan kita tinggalkan. Jadi rugi banget kalau kita hari ini menghabiskan banyak waktu kita untuk ngurusi tubuh. Padahal ada satu hal yang lebih penting untuk kita pikirkan dan perjuangkan adalah bagaimana kita bisa pulang sempurna kepada Allah saat kita sadar Allah itu di dalam diri. Itu sahabat. Jadi silahkan Bu Dewi bisa ngubungin Bu Ati gitu untuk bisa ikut apa namanya bisa ikut camp ataupun nanti rawat inap yang lebih panjang di bulan Desember kita akan membukanya gitu untuk kasus-kasus stroke, cancer seperti itu. Bahkan apa namanya untuk menjamin rasa tenang sahabat gitu kan bahwa kita akan memberikan garansi 50% uang kembali gitu kan kalau Anda tidak merasakan progres. Bukan sembuh ya, progres gitu. Yang tadinya stroke, nggak bisa jalan, bisa bangun, bisa berjalan walaupun belum normal gitu. Itu kan progres ya. Anda harus hargai sekecil apapun progres itu di dalam diri Anda gitu. Itu silahkan di Bu Ati ada di 0851 0543 0330. Oke. Nah, ini yang sering kali terjadi nih. Bagaimana cara mengatasi kalau saya tiba-tiba mendengar berita buruk tensi darah saya langsung melonjak naik, lalu saya panik dan takut akan terjadi stroke pada saya. Nah, ini jangankan Bapak, saya pernah punya pasien itu seorang dokter spesialis penyakit dalam, Pak. Pagi-pagi sudah datang ke saya dan dia mengatakan tadi malam saya kena serangan stroke gitu kan. Dia tahu bahwa ini adalah serangan stroke karena apa? Ternyata dan dia mengatakan saya ini dokter. Saya sudah minum obat, saya sudah minum obat diabetes, saya sudah minum obat hipertensi. Hanya karena kata-kata suami itu memicu emosi saya sehingga tensi saya naik, gula darah saya naik. Dan saya akhirnya sadar bahwa ini bukan lagi masalah fisik, tapi ini masalah emosi saya dengan diri saya sendiri gitu. Kenapa kok saya belum bisa memaafkan suami saya yang peristiwa peristiwa apa perselingkuhan itu sudah 15 tahun yang lalu gitu kan dan suami saya sudah baik gitu kan tapi saya tidak bisa melupakan peristiwa itu. Ternyata itu setelah didalami akarnya bukan pada suami. Jadi selalu di dalam permasalahan hidup kita hari ini ada pola seperti ini sahabat. Ada pola bola-bola kecil tadi ini ini adalah ada selalu dalam setiap permasalahan atau penyakit kita hari ini itu ada pola seperti ini. Ada bola kecil yang berwarna merah yang disebut dengan akar masalah. Perjalanan waktu membuat masalah ini bertambah besar, 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 sampai akhirnya menjadi bola besar yang namanya simptom. Kalau sudah simptomnya gede, dia akan muncul dalam bentuk sakit di tubuh fisik. Nah, sayangnya orang yang tidak belajar kesehatan holistik sibuk ngurusin simptom, gejalanya saja. Sakit kepala, minum Panadol, ada cancer, potong, kemo gitu kan insomnia, nggak bisa tidur, minum obat tidur, hanya ngurusin simptom. Yang besok akan muncul lagi saat efek obatnya sudah habis atau saat kansernya tuh ternyata tumbuh lagi, tumbuh lagi, tumbuh lagi. Gitu dan itu banyak sekarang dokter-dokter hadir di ruang di camp kesembuhan holistik
seperti itu gitu kan, karena dia tidak tahu lagi harus bagaimana gitu, karena sudah kemo, sudah terapi ini itu, tapi kenapa kansernya tumbuh lagi? Kenapa? Karena akar masalahnya tidak ditemukan, dan kebanyakan akar masalah itu ada di pikiran bawah sadar kita, sahabat. Ada emosi-emosi yang belum terselesaikan di pikiran bawah sadar kita, di mana pikiran bawah sadar itu 95 sampai 99%. Ini yang seringkali tidak kita sadari, dan kita harus ke sana untuk mengakses pikiran bawah sadar kita. Lewat apa? Relaksasi pikiran. Yang kelima nih, pintu kelima, relaksasi pikiran, di mana di situ ada meditasi dan hipnoterapi. Kalau hipnoterapi harus ketemu dong. Nah, kalau meditasi kita masih bisa lakukan apa namanya, jauh-jauhan. Misalkan Anda bisa ikut kelas coaching online, misalkan seperti itu ada. Kita juga ada kelas coaching online yang belum bisa sampai ke sini. Anda bisa ikut kelas coaching online kayak gitu. Tapi ya, lebih abdol sebenarnya Anda ikut kelas camp kesembuhan holistik itu, karena kalau udah ikut kesembuhan holistik itu full package gitu loh. Hipnoterapinya dapet, meditasinya dapet gitu kan. Saya akan ajarkan 3 jenis meditasi, dan nanti kalau nggak belum beres pun masih bisa dilanjutkan, jadi tidak dilepas gitu aja. Anda akan masuk di kelas coaching online, dan itu berlangsung sebulan dan free receipt seumur hidup. Artinya apa? Saya mendampingi Anda seumur hidup, sahabat. Jadi kayak udah kontrak sehidup semati gitu kan. Tinggal matinya saya atau matinya Anda aja kayak gitu kan. Seperti itu gitu. Itu komitmen saya bahwa proses menyembuhkan diri ini adalah proses seumur hidup, sahabat. Gitu. Jadi saya bertindak dalam hal ini sebagai seorang sahabat yang menemani perjalanan hidup sahabat selanjutnya. Dan itu sudah full package. Anda hanya daftar sekali, ikut camp, tapi manfaatnya seumur hidup gitu, sahabat. Itu sayang. Jadi worth it gitu loh untuk kita ini, karena proses saya berjalan 10 tahun itu, ilmunya diringkas jadi 6 hari itu gitu loh. Jadi Anda tidak perlu mengalami jatuh bangun seperti saya 10 tahun untuk mendapatkan kesembuhan. Itu diringkas dalam ilmu 6 hari itu yang akan kita berikan dan latihkan langsung. Jadi kayak Pak Jarot juga di situ akan ngajarin olah nafas gitu kan. Selama ini kita ikut beliau tiap pagi olah nafas lewat layar kaca kan. Kadang-kadang nggak maksimal. Tapi ketika hadir di camp, benar-benar di situ langsung melakukan tarik, buang gitu kan. Nah itu benar-benar tuh kita hadir di situ dan merasakan, dan kalau ada kendala-kendala itu kan langsung bisa dibenerin gitu, diberesin sama Pak Jarot langsung. Seperti itu, sahabat. Oke, apa ada lagi? Banyak banget ya. Malam Bunda Sinta, pesan cinta apa? Saya belum punya anak sudah 13 tahun. Saya punya kisah dan sudah berapa? 2016. Saya cek ini tumbuh lagi Bunda kisah ini. Nah, kisah itu kita baca, sahabat. Kisah itu apa pesan cintanya? Pesan kisah adalah running the old painful movie. Sedang memutar film yang menyakitkan dari masa lalu, nursing heart, pengasuhan yang menyakitkan, dan pertumbuhan yang tidak tepat. Jadi biasanya ini semua terkait dengan masa-masa kecil, masa lalu, atau saat ini dalam hubungan hubungan dengan suami, kayak gitu, dengan pasangan itu. Jadi itu tadi, selalu saya katakan semua penyakit masalah itu punya 3 akar. Akar secara fisik, beresin secara fisik. Macam-macam tuh metodenya, mau itu dikasih obat kah, dikasih suplemen kah, di apa kayak kita tuh diangkat kah misalkan, itu semua secara fisik. Secara mental, bereskan secara mental. Secara spiritual, bereskan secara spiritual. Makanya itulah holistik. Kita nggak bisa satu saja kayak gitu, karena tiga-tiga ini hadir dalam setiap permasalahan tuh hadir gitu, dan itu yang harus kita bereskan. Makanya pendekatannya harus secara holistik gitu. Ini termasuk kayak gini nih, saya batuk udah hampir 3 bulan, saya ke dokter katanya saya alergi gitu kan. Jadi apa namanya, ini baru 3 bulan. Ada yang sudah 3 tahun Bu, ada yang sudah 10 tahun batuk terus gitu. Batuk itu kenapa? Batuk itu terjadi karena apa namanya, ada sesuatu yang ingin dibicarakan tapi nggak bisa dibicarakan gitu loh. Jadi kayak bahasa 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 Jawane itu desire to bark at the word.
ada keinginan untuk barking gitu, teriak pada dunia, dengerin saya dong, lihat saya dong gitu kan, tapi nggak pernah bisa dia katakan, jadi tersumbat di sini sehingga akhirnya jadi riak-riak di dalam diri seseorang itu sehingga dia menjadi batuk terus ya nggak sembuh-sembuh kayak gitu. Itu sahabat. Nah, kemudian gagal ginjal. Nah, karena hipertensi, Bu Ciki ya. Silakan Bu Ciki, kalau gagal ginjal itu kita sudah punya metodenya gitu kan, kita akan ketemu tuh antara prinsip membangun tubuh itu seperti membangun rumah sahabat. Butuh apa material dan butuh tukang. Itu adalah prinsip dasar kalau kita ingin memperbaiki tubuh. Itu seperti ibaratnya kita membangun rumah. Nah, di dalam rumah itu kita butuh apa? Kita butuh material dan butuh tukang. Material itu apa? Material itu adalah hal-hal yang sifatnya memang membangun tubuh gitu kan. Eh, Detok misalkan, nah, itu penting untuk supaya penyerapan makanan dan obat berlangsung dengan baik. Itu pertama kayak gitu kan. Kemudian masuk obat herbal, masuk suplemen, masuk makanan sehat, masuk probiotik, air minum alkalin itu semua ada di camp gitu. Jadi tahu arahnya. Nah, yang kedua adalah tukang. Tukang itu apa? Energi. Nah, ini yang seringkali kita lucu gitu kan. Anda mendapat energi dari mana? Jadi kita butuh energi untuk memproses semua bahan-bahan yang masuk ke dalam tubuh kita untuk mampu meregenerasi dan membangun tubuh kita kembali gitu kan. Nah, pertanyaannya, energi dapat dari mana? Apa namanya? Energi dapat dari mana? Energi itu dapat dari kebanyakan orang menjawab dari makanan, padahal dari makanan itu sangat-sangat kecil. Itu pun dengan catatan kalau makan Anda bagus. Makan Anda bagus itu seperti apa? Tentu saja yang segar, yang tidak melalui proses pemasakan, kayak gitu kan. Itu adalah makanan. Nah, energi terbesar dapat dari mana? Energi terbesar itu dapat dari semesta yang tanpa batas ini, sahabat. Dari apa? Nafas yang Anda hirup, bumi yang Anda pijak, air yang Anda sentuh, suara yang Anda dengar dari alam, itu semua mengandung energi dan mencharge tubuh Anda. Itu semua ada bukan tanpa kebetulan ya di camp kami itu kita punya sungai, kita punya air terjun, udaranya bersih, hawanya bersih gitu kan, terus rumput-rumput banyak gitu kan. Itu semua hadir gitu loh yang harusnya bisa ngecas tubuh kita. Pertanyaannya kenapa kita ini berada di alam tapi kok kita masih hari ini masih lemah, letih, lesu? Itu sama seperti itu sama seperti orang apa seperti ikan di dalam samudra masih teriak-teriak, mana air, kan lucu gitu loh sahabat. Kita ini berada di dalam lautan energi yang tanpa batas yang Tuhan sediakan secara gratis untuk kita manfaatkan membangun tubuh, tapi kita tidak mampu menggunakannya. Saat kita sakit hari ini, itu sebenarnya sedang menunjukkan bahwa apa energi Anda rendah, sahabat. Energi Anda sedang low. Kenapa kok bisa low? Padahal kita di dalam lautan energi yang tanpa batas. Itulah yang kemudian kita harus pelajari dong. Ada apa? Masalah apa dengan diri kita? Oh, ternyata terjadi korosif di dalam tubuh. Baik korosif secara fisik maupun korosif secara mental. Korosif secara fisik apa? Terlalu banyak racun di dalam tubuh Anda. Itu yang harus kita detok semua. Itu baru detok fisik, belum detok mental. Terlalu banyak pikiran-pikiran negatif di dalam diri kita. Itu yang harus kita detok. Makanya di dalam camp kesembuhan holistik itu banyak sekali sesi-sesi untuk pelepasan emosi. Itu jadi masuk ke kesadaran diri dan banyak melepaskan emosi-emosi yang terpendam di dalam diri. Ada materi tentang ego personality gitu bahwa kita itu ada terdiri dari diri-diri yang bermasalah. Nah, itu yang kita kenali untuk kita bereskan satu-satu. Bahkan di akhir malam itu besok kita pulang itu ada satu sesi meditasi kematian. Kita menyiapkan diri kita untuk mati. Karena apa? Kematian itu adalah ketakutan terbesar umat manusia di muka bumi hari ini gitu. Jadi disitulah kita hadirkan camp ini benar-benar lengkap fisik, mental, spiritual dari makanan sehat semuanya ada di situ. Untuk apa? Untuk membangun diri kita menjadi lebih baik, baik secara fisik, mental maupun spiritual, sahabat. Itu. Ini kita lihat di situ apa namanya?
Itu sudah include penginapan, pendalaman masalah, sudah ikuti hipnoterapi, makan sehat, obat herbal, probiotik, air minum alkalin, detok minyak, enema kopi, jus, detok penyakit, terapi gelombang etera, kayak gitu. Ini terapi gelombang etera, ini buat yang gagal ginjal, itu banyak sekali apa testimoni kesembuhan. Tadi Bu Cici ya, Bu Cici yang sudah gagal ginjal, itu perpaduan antara obat herbal sama terapi gelombang etera itu banyak sekali testimoni kesembuhan, tidak lagi harus ini gitu perlahan-lahan ginjalnya membaik, ureum kreatininnya menurun, fungsi ginjalnya membaik sehingga dia akhirnya lepas dari apa cuci darah. Jadi yang tadinya seminggu 3 kali menjadi seminggu 2 kali, menjadi seminggu sekali sampai akhirnya benar-benar lepas itu sudah banyak sekali testimoninya gitu sahabat. Kemudian juga ada materi meditasi dan pelepasan emosi. Plus free coaching online seumur hidup. Jadi ini adalah harga segitu tuh murah banget. Kalau orang nggak lihat lihat di awal mungkin aduh mahal banget ya 7,5 gitu kan. Tapi bandingkan dengan manfaatnya. Bandingkan Anda eh, ke rumah sakit misalkan itu 7,5 juta paling hanya dapat obatnya saja gitu kan sahabat, dan itu belum menjamin kesembuhan secara total kayak gitu. Tapi di sini adalah ada yang mahal sekali yang Anda tidak dapatkan di rumah sakit manapun adalah Anda mulai sadar akan diri, mulai sadar akan semesta, mulai sadar akan Tuhan yang hadir di dalam diri sahabat. Ini yang sulit untuk kita dapatkan di ruang-ruang kesadaran, di ruang-ruang kelas manapun atau di rumah-rumah sakit manapun sahabat. Kita tidak lagi ngurusin tubuh semata karena tubuh ini pun akan kita tinggalkan. Nggak peduli Anda sakit, nggak peduli Anda sehat, semua orang pasti akan pulang kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi roji'unnya. Itu harus sempurna sahabat. Semua datang dari Allah, kembali kepada Allah. Kalau di Alkitab, semua yang berasal dari Tuhan akan pulang kembali kepada Tuhan. Ini yang harus kita upayakan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita hari ini. Saya sama suami itu punya tagline, I wanna go home with perfect smile. Saya mau pulang dengan senyum terindah gitu. Karena banyak loh orang yang menderita di akhir hidupnya. Coba aja lihat ekspresi orang itu pada saat meninggal. Pada saat dia menjadi jenazah itu ada yang sampai matanya melotot sampai harus di apa diisolasi gitu kan. Ada yang mulutnya sampai nganga gitu kan sampai harus ada saya pernah lihat sampai dijahit mulutnya karena kebuka terus gitu. Pakai isolasi pun pakai tensoplast pun tidak bisa menutup mulutnya. Itu karena apa? Karena dia masih melekat dengan hidup ini. Karena dia kaget bahwa, "How, ini hidupku yang kemarin ya," dan dia belum siap menghadapi kematian. Ini yang harus kita siapkan, tidak peduli Anda sakit, tidak peduli Anda sehat, semua adalah perjalanan yang pasti, perjalanan menuju kematian. Tapi kematian bukan sesuatu suatu akhir, tapi suatu gerbang menuju kedamaian dan kedamaian dan kesejatian yang abadi. Ketika engkau mampu pulang sempurna kepada Allah. Itu sahabat, itu yang goal utama yang ingin kita capai di dalam camp kesembuhan holistik ini. Sembuh itu adalah apa nomor 2 kayak gitu. Tapi bukan kemudian kita abaikan, tidak, karena sembuh itu adalah sesuatu yang pasti ketika ini semua sudah beres gitu di dalam diri ini sudah beres, maka dengan sendirinya tubuh itu akan melakukan fungsinya dengan baik untuk melakukan proses self healing di dalam diri sahabat. Gitu. Jadi kalau hari ini Anda masih sakit, ya berarti Anda belum beres gitu aja kayak gitu loh. Masih ada perlu yang banyak hal yang perlu kita bereskan di dalam diri kita atau hidup kita hari ini. Begitu. Oke, silahkan. Ini tinggal untuk yang bulan November tinggal 8 seat ini. Karena memang setiap bulan itu kami selalu menolak ini gitu ya. Ya akhirnya masuk ke bulan berikutnya seperti itu kadang udah kadung meninggal kayak gitu. Kadang-kadang saya sedih di situ gitu karena tidak mampu mengakomodir kebutuhan banyak orang. Gitu. Oke, waktunya sudah habis, jadi kita akan akhiri ya, Bapak Ibu. Semuanya saya pikir sudah lengkap apa yang disampaikan. Ya, sampai jumpa lagi di Zoom berikutnya ya. Makasih Bu Sinta, makasih semuanya teman-teman yang sudah Terima hadir kasih. malam hari ini. Jam 9, jamnya siap-siap tidur ya.
Jam 5.30 saya besok buka Zoom, tapi saya besok buka Zoom-nya sambil di jalan ya. Saya rencana 5.25 mobil udah bergerak menuju Semarang karena jam 2 sudah tugas di sana. Jadi pagi berangkat, siangnya bukan sorenya bukan istirahat ya, langsung langsung nangani pasien ya. Dan Pak Jarot selalu sehat. Coba hebat kan? Usianya berapa Pak Jarot? Ya, 61 lewat. 61 Jadi lewat di situ langsung kita 62. belajar, kita punya coach yang sangat hebat itu bahwa apa yang dia katakan itu sudah dia praktekkan pada tubuhnya gitu. Dengan aktivitas yang sedemikian luar biasanya beliau tetap sehat dan bahagia terus, happy terus kan. Seneng banget kita lihat tawanya Pak Jarot ini. Ya, jadi Gitu besok sahabat. pagi ke Semarang, 2 hari di Semarang, tanggal 31 ke Solo, 1 November masih di Solo, tapi 1 November sore jam 3:30 saya tuh berangkat ke Jogja, bukan untuk istirahat ya. Itu jam 6:30 saya mulai seminar di Jogja tuh, gereja di GBDI Jogja itu seminar sampai malam. Dan Sabtu paginya jam 8 sudah mulai lagi pasien di kantor KK. Lalu Sabtu sore jam 4 itu pulang ke Jakarta, Minggu pagi jam 8 saya khotbah di gereja 2 kali lagi. Terus Senin istirahat, nah Selasa ke Eropa. Jadi memang kalau jadwal ya udah. Tapi yang penting emang energi terbesar itu kalau bagi saya loh ya, ya memang sama John David Hopkins juga kan yang di atas itu kan love. Jadi ketika hidupnya tuh digerakkan oleh belas kasihan, jadi kasih itu energinya tertinggi. Masalah uang berkat itu ya tentu kita akan mendapat, tapi itu bukan yang dituju. Kalau itu yang dituju, nanti misalnya gini, ya kayaknya sedikit pesertanya rugi deh, capek. Kan kita nggak ada capeknya, pernah juga kan rugi, ya kan? Terus saya juga pernah bilang ke Bu Sinta, Bu, saya nggak usah dibayar, Bu, gitu. Tapi terus berapa pesertanya kan kalau udah upload agendanya kan berangkat gitu ya. Nah itu sebenarnya juga kunci rahasia. Orang bilang saya, Pak, Bapak tuh energinya kok nggak ada habisnya sih? Gimana mau habis kalau kalau Tuhan itu di dalam kita dan Allah adalah kasih. Barang siapa di dalam kasih, Allah di dalam dia, dia di dalam Allah. Maka keep keep moving, keep fire, keep move on. Jaga terus hati ini penuh cinta kasih. Udah itu aja kunci supaya energi itu nggak akan ada habisnya. Energi kasih itu nggak ada habisnya. Motivasi dapat bonus bisa kecewa ketika bonusnya sedikit. Motivasi untuk sehat kok nggak cepet-cepet sehat ya gitu ya. Akhirnya jadi kecewa juga. Jadi tetaplah terus untuk memelihara kasih, cinta kasih karena itu energi yang luar biasa. Oke, penutup saya itu selamat malam. Sampai jumpa di Zoom berikutnya. Sampai jumpa di camp bagi yang ikut camp ya. Jadi nanti saya pulang dari Eropa tuh pokoknya pulang dari Eropa 2-3 hari lagi. Oh enggak, saya pulang dari Eropa tuh tanggal tanggal 14. 15 di Jakarta, 16 saya udah terbang ke Medan. Untuk khotbah di Medan sudah keluar jadwalnya hari Minggu 5 kali khotbah. Senin pulang dari Medan, itu Selasanya saya ke campnya Bu Sinta, Ciater. Nah, kalau lihat jadwal saya, lihat jadwalnya udah pusing. Tapi saya nggak pusing, saya nggak capek, saya nggak lelah. Saya antusias menunggu itu terjadi. Jadi kayak camp itu yang udah berulang-ulang, tapi saya tetap antusias untuk ke teater. Saya kayak menunggu-nunggu tuh dengan antusias. Kalau Anda tuh misalnya mau nikah kan, menuju hari pernikahan kan nggak sakit kan? Padahal yang dilakukan banyak banget. Karena ditunggu-tunggu gitu ya. Begitu selesai menikah, nah sakit datang semuanya. Karena udah pernikahan udah bosen sama sama makhluk hidup satu itu. Maka sekali lagi penuhi hati dengan cinta kasih. Itulah energi yang tidak ada habisnya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam sahabat semua. I love you. I love you full buat semua. Nah.